Bab 901 Menyelamatkan. Astaga, suara angin kencang yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di atas permukaan laut yang tenang. Lampu merah-merah terbang dengan cepat mendekat dari jauh, sebelum sekali lagi lepas landas dengan kecepatan mengejutkan yang mencengangkan. Karena kecepatannya yang luar biasa, jejak lintasan yang jelas telah muncul di permukaan laut di bawah. Bang-bang, segera setelah lampu merah-merah ini muncul, suara gemuruh yang menggetarkan dipancarkan dari belakang. Ratusan cahaya berdarah muncul, banyak hiu darah buas keluar dari air, dan dengan panik mengejar lampu merah-merah di depan mereka. Pelarian dan pengejaran ini juga menyebabkan permukaan laut yang biasanya tenang menjadi sangat hidup. Potong dan hentikan mereka. Mata Komandan Xia sangat dingin saat dia melihat lampu merah tua dengan panik berlari menjauh. Matanya dipenuhi amarah, saat raungan rendah, yang dipenuhi dengan kekejaman, dipancarkan dari mulutnya. Misi mereka ini sangat penting. Jika Mulingshan berhasil melarikan diri dan kembali ke klan Paus Sage Abadi, itu pasti akan menimbulkan gelombang mengerikan. Pada saat itu, dalam menghadapi kemarahan klan Paus Sage Abadi, bahkan klan hiu setan darah mereka akan mengalami sakit kepala yang hebat. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membiarkannya melarikan diri apapun yang terjadi. Rasa dingin di mata Komandan Xia menjadi lebih intens saat dia memikirkan hal ini. Dia berdiri di atas hiu darah, saat cahaya darah keluar dari dalam tubuh. Segera, mata hiu darah memerah. Kecepatannya melonjak saat berubah menjadi panah darah yang dengan cepat mengejar lampu merah-merah di depan. Menyebar dan masuk ke formasi, jebak mereka. Komandan Xia sekali lagi berteriak keras sambil mengejar. Anggota klan hiu setan darah yang terlatih juga tersebar dengan tertib. Mereka membentuk-bentuk setengah lingkaran yang mengejar cahaya merah kirmizi di depan mereka. Bas-bas, perubahan formasi di belakang juga menarik perhatian lampu merah-merah. Kuali besar di dalamnya mengeluarkan suara mendengung. Detik berikutnya, tubuh kuali tiba-tiba berhenti dan turun. Setelah itu dibebankan ke laut. Bodoh, kamu benar-benar mencoba bersaing dengan kami, klan hiu setan darah, dalam hal kecepatan di bawah air. Mata Komandan Xia menjadi dingin saat dia melihat ini. Hiu darah di bawah kakinya menyelam di bawah air. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak setelah memasuki laut. Ratusan cobaan air muncul di permukaan laut, saat mereka mengejar kuali merah tua itu dengan kecepatan yang bahkan lebih mengejutkan. Benar-benar merepotkan. Kuali lampu merah-merah dengan cepat bergegas melalui laut. Dia tanpa sadar mengutuk diam-diam setelah merasakan kelompok itu mengejar di belakangnya. Cahaya kuali besar menjadi cerah, saat kecepatannya melonjak dengan cepat. Lindong, ada beberapa karang di dasar laut di depan kita. Ini memiliki medan yang rumit. Kita harus bisa bersembunyi di sana. Suara yang tiba-tiba terdengar di benak Lindong saat yang terakhir mengendalikan kuali langit terbakar. Yang terakhir menguatkan dirinya setelah mendengar ini. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari hiu setan darah ini. Mereka akan mengejar cepat atau lambat pada tingkat ini. Kuali raksasa dengan cepat bergegas berlalu. Ini berlanjut sekitar 10 menit atau lebih, sebelum barisan karang yang seperti pegunungan bawah laut muncul di dasar laut ke depannya. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong, dan kuali besar itu berputar terus-menerus. Akhirnya, itu dengan cepat menyusut di titik buta. Itu berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan menabrak karang besar dengan suara plop. Astaga, sekolah hiu darah sekali lagi bersiul lewat dari belakang setelah Burning Sky Cauldron menyusut dan masuk ke dalam karang. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan. Namun, ini tidak berlangsung lama, sebelum sekelompok hiu darah berbalik. Yang memimpin mereka adalah Komandan Xia. Dari ekspresi mereka yang sangat jelek, jelas bahwa mereka telah menyadari bahwa mereka telah kehilangan target mereka. Cari area terumbu karang ini. Mereka pasti bersembunyi di sini. Komandan Xia meraung dengan marah, saat para ahli dari klan hiu setan darah itu buru-buru mengakui perintah itu. Setelah itu, mereka menyebar dan mulai dengan hati-hati mencari medan rumit di dasar laut ini. Cahaya dari kuali merah seukuran telapak tangan jauh di dalam karang juga mulai redup saat pencarian berlangsung. Pada akhirnya, itu pada dasarnya berubah menjadi batu merah tua. Tidak ada fluktuasi yang dipancarkan darinya. Mudah-mudahan, kami tidak akan ditemukan. Setelah semua fluktuasi dari kuali langit yang terbakar telah memudar, Lindong menepuk tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri di dalam alam kuali. Ada sejumlah besar orang dari klan hiu setan darah.
Tidak hanya ada ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, tetapi ada 10 orang yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam awal. Bahkan Lindong akan mengalami kesulitan menghadapi barisan seperti itu. Kakak, terima kasih telah menyelamatkanku. Suara tawa seorang gadis kecil tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Lindong. Dia menoleh, hanya untuk melihat Mu Lingshan duduk di pelat pintu hitam besar miliknya. Adegan ini tampak agak tidak biasa. Tatapan Lindong berhenti di pelat pintu hitam tempat Mu Lingshan duduk, saat matanya sedikit terfokus. Itu mungkin baginya untuk secara samar-samar mendeteksi fluktuasi yang relatif menakutkan darinya. Jelas bahwa pelat pintu ini adalah harta Yuan murni yang sangat kuat. Sepertinya penutup peti mati Life Death Coffin yang tiba-tiba berbicara. Peti mati hidup, penutup peti mati. Lindong sedikit terkejut, dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Ini adalah harta yang sangat kuat yang telah diturunkan dari zaman kuno. Saat itu, peringkatnya sangat tinggi bahkan di antara harta karun khusus itu, namun, dia hanya memiliki penutup peti mati kehidupan di tangannya. Meski begitu, masih mungkin untuk menggunakan serangan Death Key. Ini setara dengan teknik ahli tahap Profound Death. Yan menjelaskan, harta yang sangat kuat. Lindong terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hanya penutup peti mati yang sudah begitu kuat. Tidak heran itu berperingkat tinggi bahkan selama zaman kuno. Namun, saat dia memikirkan bagaimana gadis kecil yang begitu lembut dan kecil mengayunkan penutup peti mati yang begitu besar untuk memukul orang lain, dia mulai merasa bahwa itu akan menjadi pemandangan yang sangat lucu dan menarik. Lindong diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu, matanya melihat ke arah Mu Lingshan, saat dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ya, Mu Lingshan menyeringai dan mengangguk. Pada saat ini, wajahnya sekali lagi pulih kemerah-merahannya, dan pucat sebelumnya benar-benar menghilang. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut. Kemampuan pemulihan gadis kecil ini sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada miliknya, meskipun dia telah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami serangan kekuatan penuh dari ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Hiu-hiu busuk yang penuh kebencian itu. Jika bukan karena segel tetua mereka semua bisa melupakan melarikan diri hari ini. Mu Lingshan menyatakan dengan marah. Sudut mata Lindong berkedut. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat tidak jelas dan kuat di dalam tubuh Mu Lingshan. Namun, fluktuasi ini sepertinya ditekan oleh sesuatu. Oleh karena itu, Lindong agak percaya padanya. Ini menyebabkan dia sedikit berkeringat. Dia telah bertemu banyak orang di dunia ini, dan awalnya percaya bahwa dia sudah cukup kuat. Namun, dia sepertinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Mu Lingshan di depannya ini. Apakah kamu dari klan Paus Sage Abadi? Lindong melirik Mu Lingshan sebelum bertanya. Mu Lingshan mengangguk. Kamu harus kembali begitu orang-orang itu pergi. Tetua Anda harus dapat dengan mudah melepas segel di tubuh Anda. Selain itu, cukup berbahaya bagimu sendirian di luar. Lindong tertawa. Tidak mudah bagi saya untuk melarikan diri. Saya tidak akan kembali. Mu Lingshan memutar kepalanya. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Lindong dengan mata cemas. Saudara Lindong, mengapa saya tidak bepergian dengan Anda? Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan menjadi beban. Lindong tersenyum dan bertanya, apakah kamu tidak takut aku akan menjualmu? Mu Lingshan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, sebelum dia menjawab, meskipun aku tidak tahu alasannya, aku punya perasaan bahwa kamu tidak akan melakukan apapun padaku. Lindong sedikit mengernyit. Ekspresi Mu Lingshan relatif sungguh-sungguh. Namun, kepercayaannya yang tidak diketahui ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak yakin. Ini karena dia jelas mengerti bahwa kepercayaan ini pasti berasal dari sesuatu. Mungkin, sumbernya dari sesuatu yang dia miliki. Mari kita lihat situasinya dulu. Lindong menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak membuat janji apapun. Selanjutnya, dia melanjutkan, kita harus tetap di sini selama beberapa hari ke depan. Orang-orang itu tampaknya tidak mau menyerah, dan mereka kemungkinan tidak akan pergi dengan mudah untuk saat ini. Petik 2. Kalau begitu, aku akan tidur dulu. Mu Lingshan mengangguk, dan dengan gembira tersenyum pada Lindong. Selanjutnya, dia berbaring di peti mati dan tertidur di depan mata Lindong yang terdiam. Cahaya yang sama muncul dari tubuhnya saat dia tidur. Tampaknya,
metode surga yang meluap tanpa batas akan aktif secara otomatis ketika dia tidur. Selain itu akan menyembuhkan semua luka di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Lindong menggelengkan kepalanya. Dia duduk di udara dan menutup matanya. Namun, pikirannya memperhatikan pencarian di luar karang. Dia sadar bahwa jika jejak mereka ditemukan, kemungkinan mereka harus terlibat dalam pertempuran yang cukup besar dan intens hari ini. Bab 902 menukarkan. Kemampuan The Burning Sky Cauldron untuk menyembunyikan dirinya jelas melebihi harapan Lindong. Selain itu, medan di bagian laut ini benar-benar agak rumit. Oleh karena itu, meskipun anggota klan Hiu Setan Darah telah berulang kali mencari di daerah itu selama 5 hari, mereka masih tidak dapat menemukan di mana kuali langit pembakaran disembunyikan. Para ahli dari klan Blood Demon Shark mencari selama 5 hari tanpa hasil. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dengan marah. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk terus melakukan pencarian skala besar di tempat ini. Oleh karena itu, anggota klan Hiu Setan Darah mulai mundur setelah 5 hari. Namun, Lindong tidak segera muncul, melainkan terus bersembunyi selama 2 hari lagi. Itu juga beruntung karena dia sangat berhati-hati. Ini karena dia menemukan beberapa ahli suku Blood Demon Shark menyelinap selama 2 hari ini. Tampaknya pihak lain belum sepenuhnya menyerah. Namun, pencarian mereka akhirnya berhenti total setelah 7 hari. Lindong bisa merasakan bahwa semua kehadiran dari klan Hiu Setan Darah dalam radius 1000 mil telah benar-benar lenyap. Bagian dari karang yang sangat besar tiba-tiba runtuh di dasar laut yang tenang. Setelah itu, lampu merah-merah dengan sangat hati-hati melesat keluar darinya. Ada kuali merah seukuran telapak tangan merah di dalam cahaya. Pada saat ini, kuali itu berkedip karena mengembang dengan cepat. Mulut kuali dimiringkan terbuka, dan 2 sosok bergegas keluar dari dalamnya. Sepertinya aman, mata hitam legam besar Mu Lingshan melihat sekelilingnya saat dia berkomentar. Ya, Lindong mengangguk. Yuan Power bangkit di sekelilingnya, mengisolasi dia dari air. Dia memandang gadis kecil dengan 2 kuncir, dan tersenyum berkata, "Karena aman, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Saudara Lindong, tolong biarkan aku mengikutimu. Segel yang diberikan orang tua itu padaku tidak akan bertahan lama. Saya akan menjadi sangat kuat setelah saya memulihkan kekuatan saya." Mu Lingshan buru-buru berkata setelah dia mendengar bahwa Lindong akan pergi. Lindong sedikit mengernyit setelah mendengar ini, dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tidak meragukan kekuatan Mu Lingshan. Namun, akan menjadi agak merepotkan jika dia ditemukan oleh Hiu Setan Darah sambil membawa gadis kecil ini bersamanya. Bahwa dia berteman dengan klan Paus Sage Abadi lebih berharga daripada menyinggung klan Hiu Setan Darah. Terlebih lagi, setelah segel yang dipasang pada gadis kecil ini terlepas, bahkan seorang ahli tahap Profound Life yang sempurna tidak akan dapat menghentikannya. Dia akan menjadi penolong yang cukup baik dalam pencarianmu untuk menemukan simbol leluhur kedua. Yan berkomentar pada saat ini. Lindong sedikit memiringkan kepalanya. Dia mempercayai kata-kata Yan, karena yang terakhir telah mengatakannya seperti ini, dia akan membawa gadis itu. Lindong berbalik ke arah Mu Lingshan saat dia mencapai kesimpulan ini, dan menganggukkan kepalanya. Namun, sebelum gadis kecil ini bisa melompat kegirangan, dia menambahkan, "Namun, Anda harus mendengarkan saya di sepanjang jalan, dan tidak dapat mengambil tindakan sendiri. Kalau tidak, aku hanya bisa meninggalkanmu." Wajah kecil Mu Lingshan dipenuhi dengan kegembiraan. Kepalanya mengangguk terus-menerus seperti anak ayam kecil yang mematuk biji-bijian. Hal ini menyebabkan Lindong tersenyum tanpa sadar. Dia mengulurkan tangannya dan menarik 2 kuncir lucu di kepala gadis kecil itu saat dia berbicara, "Ayo pergi." Tanpa basa-basi lagi, tubuh Lindong bergerak dan pecah dari permukaan laut. Setelah mengorientasikan dirinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju arah barat daya. Namun kali ini, ada ekor cahaya biru tambahan di belakangnya. "Saudara Lindong, kemana tujuan kita?" "Wilayah pedagang langit." "Oh, aku pernah mendengar tentang tempat itu. Ternyata banyak hal menarik di sana. Aku ingin tahu apakah akan ada Skynet Divine Bed yang paling aku suka." Tempat tidur surgawi Skynet. Apa itu? Hal ini dikabarkan menjadi harta Yuan murni yang sangat nyaman. Jika saya mendapatkannya, saya akan bisa tidur kapan saja saya mau. Kayu jelek ini membuatnya sangat tidak nyaman untuk tidur. Jika aku tahu akan seperti ini,
aku tidak akan mencurinya. Petik 2. Perjalanan Lindong jauh lebih membosankan dengan gadis kecil Mu Lingshan di sisinya. Beberapa dari kata-kata kekanak-kanakan dan naif yang terakhir kadang-kadang akan menyebabkan Lindong tanpa sadar meledak dalam tawa. Sekitar setengah hari berlalu sementara mereka berdua tertawa dan mengobrol dalam perjalanan mereka. Pada saat ini, suara yang tiba-tiba terdengar di benak Lindong, "Lindong, hati-hati. Beberapa fluktuasi milik klan Blood Demon Shark sekali lagi muncul di depan Anda." Petik 2. Apa? Mereka masih belum pergi. Ekspresi Lindong sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Sosoknya yang bergerak ke depan segera terhenti, saat alisnya menyatu erat. Tampaknya orang-orang ini belum menyerah. Sepertinya mereka telah memperbesar area pencarian dan orang-orang mereka menjadi agak tersebar. Anda harus terlebih dahulu membiarkan gadis ini menyembunyikan dirinya. Mereka sudah menemukanmu, kata Yan. Saudara Lindong, ada apa? Mu Lingshan muncul di samping Lindong dan bertanya dengan suara tidak pasti. Kamu harus memasuki Burning Sky Cauldron terlebih dahulu. Kami telah bertemu orang-orang itu lagi. Lindong mendesak. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Burning Sky Cauldron dengan cepat muncul. Oh, Mu Lingshan sedikit tidak mau setelah mendengar ini. Namun, sepertinya dia akhirnya mengingat bahwa dia telah setuju untuk mendengarkan Lindong. Segera, tubuh kecilnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke Burning Sky Cauldron. Lindong melambaikan lengan bajunya, dan Burning Sky Cauldron dengan cepat menyusut, sebelum memasuki lengan bajunya. Kedua matanya sedikit menyipit, saat dia melihat laut yang jauh di depannya. Suara percikan ditransmisikan secara samar. Pada saat yang sama, ada juga beberapa kehadiran ganas. Mereka datang seperti yang diharapkan. Mata Lindong sedikit dingin saat dia merasakan kehadiran ini. Orang-orang ini benar-benar tampaknya terus-menerus berlama-lama. Guyuran. Sementara Lindong berdiri di udara, percikan menjadi semakin jelas. Segera setelah itu, selusin lampu darah muncul di pandangan Lindong. Setelah diamati dengan cermat, mereka adalah ahli dari klan Blood Demon Shark, yang pernah dia temui sebelumnya. Selain itu, yang memimpin mereka adalah ahli dari klan Hiu Setan Darah yang disebut Komandan Xia. Itu kamu. Lebih dari selusin hiu darah dengan cepat mendekat, dan dengan sangat cepat muncul di depan Lindong. Mata kejam Komandan Xia menyapu tubuh Lindong. Dia sedikit terkejut ketika dia mengerutkan kening dan berkata, apakah ada masalah? Lindong melihat mereka dan berbicara dengan suara tenang. Klan Blood Demon Shark kami sedang dalam misi untuk mencari target di area ini. Anda harus turun dan izinkan kami untuk mencari Anda. Mata Komandan Xia perlahan menyapu tubuh Lindong. Ada jejak kelelahan di matanya. Sepertinya pencarian ini telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Selain itu, dia telah mengidentifikasi Lindong sebagai ahli tahap kehidupan mendalam awal secara sekilas. Oleh karena itu, nadanya tidak sopan. Saya minta maaf. Saya juga sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk melakukan tindakan tidak masuk akal seperti itu dengan Anda. Lindong mengerutkan kening dan menjawab. Apa katamu? Meskipun kata-kata Lindong sopan, ekspresi Komandan Xia berangsur-angsur menjadi gelap. Sepertinya karena terbiasa mendominasi, dia tidak menyangka Lindong, yang hanya memiliki kekuatan tahap awal kehidupan mendalam, akan benar-benar berani menolaknya. Berat, suasana hati komandan ini sekarang sangat buruk. Oleh karena itu, Anda tidak harus mencoba untuk bertindak keras di depan saya. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Petik 2. Bibir Lindong mengerucut. Dia menundukkan kepalanya dan menatap ekspresi jahat Komandan Xia. Wajahnya sendiri, yang memiliki sedikit kelembutan, sekarang perlahan-lahan menjadi benar-benar tanpa ekspresi. Saya sopan kepada Anda karena Anda menjadi bagian dari klan Hiu Setan Darah. Jika Anda terus mendorongnya, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa dengan kemampuan Anda, itu masih tidak cukup bagi Anda untuk melakukan sesuka Anda di Laut Setan Chaotic ini. Petik 2. Meskipun Lindong tidak benar-benar ingin bertarung, karakternya tidak memungkinkan siapapun untuk menggertaknya. Hatinya merasa sangat tidak senang menghadapi agresivitas Komandan Xia. Benar-benar orang bodoh yang tidak tahu batasnya. Ekspresi Komandan Xia menjadi sangat jelek. Dia menatap Lindong, sebagai niat membunuh yang kaya melonjak di matanya. Kakinya segera mendorong bagian belakang hiu darah, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya berdarah yang langsung bergegas menuju Lindong. Kebetulan, suasana hatiku sekarang sangat buruk. Aku akan melampiaskan amarahku padamu, bodoh.
Lindong melihat Komandan Xia, yang menyerbu ke arahnya sambil ditemani oleh aura jahat, saat cahaya dingin melonjak di matanya yang hitam pekat. Segera, lampu hijau menyapu. 4 tato cahaya naga hijau langsung muncul dari dalam tubuhnya. Segel kursi surgawi naga hijau. Sebuah tangisan rendah dan dalam terdengar. Pada saat yang sama, telapak naga hijau besar bersiul. Akhirnya, itu meledakkan udara, dan bertabrakan langsung dengan Komandan Xia yang datang. Bang! Fluktuasi energi yang liar dan ganas menyapu langit seperti badai, sementara permukaan laut di bawah terbelah dengan paksa, membentuk bekas luka sepanjang 1000 kaki. Namun, itu sangat cepat diisi oleh air laut lagi. Bang! Angin liar dan kencang membentang di langit, sementara tubuh Komandan Xia langsung membeku. Dengan suara teredam, dia terlempar ke belakang di bawah mata orang-orang kuat lainnya dari klan Hiu Setan Darah, dan dengan keras ditembakkan ke laut dengan percikan. Guyuran, permukaan laut dengan cepat terbelah sekali lagi, saat Komandan Xia keluar dari air dengan cara yang agak menyedihkan. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Lindong. Namun, ada jejak kesungguhan tambahan di bawah dinginnya kegelapan ini. Kemungkinan bahwa kekuatan dari telapak tangan Lindong sebelumnya memungkinkan dia untuk mengerti, bahwa orang di hadapannya tampaknya memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Para ahli klan Hiu Setan Darah di sekitarnya juga secara bertahap berkumpul. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka menatap Lindong. Suasana saat ini tidak diragukan lagi menjadi tegang dan bermusuhan. Bab 903, Menyerang Pertama. Lindong dan selusin ahli klan Blood Demon Shark berhadapan di langit di atas laut. Suasananya sangat tegang, dan rasa es mengalir di semua mata mereka. Para ahli dari klan Hiu Setan Darah ini biasanya sangat sombong. Mustahil untuk menghitung berapa banyak nyawa yang telah diambil oleh tangan mereka. Oleh karena itu, mereka semua sangat kejam dan ganas. Namun, Lindong juga bukan orang suci. Belum lama ini, dia telah mengalahkan ahli tahap kematian mendalam setengah langkah sampai yang terakhir hampir menjadi tongkat manusia. Kekejaman di dalam tulangnya hanya bisa lebih besar dari anggota klan Hiu Setan Darah ini. Bentrokan antara dua pihak yang pasti tidak akan menyerah satu sama lain. Bocah, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh klan Hiu Setan Darahku? Percayalah, ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Ekspresi Komandan Xia menjadi gelap dan serius. Namun, nadanya jelas sedikit lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tampaknya setelah pertukaran singkat sebelumnya, dia juga mengerti bahwa tidak semudah yang dia bayangkan untuk menghabisi Lindong ini. Saya tidak ingin bermusuhan dengan orang lain. Namun, saya juga tidak ingin diganggu oleh orang lain. Mata Lindong menatap Komandan Xia yang tampak muram. Kilatan dingin di matanya tampaknya sedikit melemah. Saya secara alami telah mendengar nama besar klan bangsawan Anda. Saya tidak ingin tahu misi apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Namun, tolong jangan ganggu perjalanan saya. Saya juga memiliki beberapa hal mendesak untuk diperhatikan. Petik 2. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kami tidak akan saling mengganggu dan mundur selangkah. Masing-masing dari kita akan memikirkan urusan kita sendiri. Apa yang kamu katakan? Mata Komandan Xia menyipit. Mata merah gelap itu tampak agak menakutkan. Dia bertemu tatapan Lindong saat matanya berkedip sedikit. Sesaat kemudian, aura jahat yang menutupi tubuhnya sangat berkurang, saat senyum muncul di wajahnya yang gelap dan serius. Teman ini benar. Kami memang sedikit ceroboh sebelumnya. Dari kelihatannya, Anda mungkin bukan orang yang kami cari. Senyum yang agak ramah muncul di wajah Lindong saat dia mendengar ini. Namun, ada jejak kehati-hatian tambahan di hatinya. Perubahan Komandan Xia ini memang agak terlalu aneh. Bisakah saya pergi sekarang? Lindong tersenyum saat dia bertanya. Silakan lakukan. Komandan Xia menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Para ahli klan Hiu Setan Darah di sekitarnya ragu-ragu sejenak, sebelum menarik aura jahat mereka. Terima kasih banyak. Lindong menangkupkan kedua tangannya. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah kejauhan. Namun, kilatan dingin berkedip di matanya saat punggungnya menghadap Komandan Xia. Dia sadar bahwa perubahan mendadak pada Komandan Xia ini pasti berarti bahwa yang terakhir memiliki beberapa skema di lengan bajunya. Namun, Lindong saat ini tidak dapat mengatakan apa yang dipikirkan Komandan Xia ini. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang dengan cepat menghilang ke kejauhan.
Komandan Xia, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Seorang ahli klan Blood Demon Shark tidak bisa tidak bertanya setelah Lin Dong menghilang ke kejauhan. Biarkan dia pergi. Wajah Komandan Xia segera mengungkapkan aura jahat setelah mendengar kata-kata itu. Dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Pertama kali bocah ini bertemu dengan kita adalah 7 hari yang lalu. Namun, dia masih di sini setelah 7 hari. Bagian laut ini tandus. Mengapa dia tetap berada di tempat terkutuk ini selama 7 hari? Jangan bilang itu untuk bersenang-senang. Komandan Xia berarti itu. Orang yang menyelamatkan Mu Lingshan kemungkinan besar adalah dia. Mata Komandan Xia berbisa saat dia berkata, "Mengapa kamu membiarkan dia pergi?" Seseorang bertanya dengan heran, "Itu karena saya tidak percaya diri untuk mempertahankannya." Komandan Xia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Matanya melihat ke arah yang Lin Dong tuju dan berkata, "Meskipun orang itu mungkin tampak seperti praktisi tahap awal kehidupan mendalam, kekuatan bertarungnya sebanding dengan praktisi tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Bahkan jika saya keluar semua dan menyerangnya, saya tidak akan bisa menahannya di sini bahkan jika saya muncul sebagai pemenang." Petik 2. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mencoba melarikan diri dari klan Blood Demon Shark saya di laut tidak akan mudah. Saya sudah menggunakan teknik pencarian hiu darah padanya. Dia tidak akan bisa kabur. Selain itu, segera kirimkan informasi ini kepada para pemimpin bagian lainnya. Minta mereka untuk bergegas. Saya hanya akan memiliki keyakinan mutlak untuk menangkap orang ini setelah mereka tiba. Petik 2. Dipahami. Ahli klan hiu setan darah di sekitarnya segera menjawab setelah mendengar perintah Komandan Xia. Setelah itu, tubuh mereka tenggelam ke dalam air. Segera setelah itu, banyak gelombang sonik diam-diam menyebar dengan kecepatan kilat di dalam air. Bodoh yang tidak tahu batasannya. Beraninya kau ikut campur dalam urusan klan hiu setan darahku. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda siapa yang tidak mampu Anda sakiti di dalam laut setan caotik ini. Petik 2. Mata Komandan Xia melihat ke arah yang dituju Lin Dong saat dia bergumam. Ekspresi kejam melintas di matanya. Cahaya hijau melesat menembus langit. Namun, ekspresi Lin Dong tidak tampak santai. Sebaliknya, itu sedikit suram. Dia melirik area di belakangnya saat dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Orang itu, mungkinkah dia benar-benar melepaskanku seperti ini? Kamu sedang diikuti. Yan menjawab dengan suara lemah. Apa? Lin Dong segera terkejut setelah mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya, tetapi tidak melihat sosok manusia atau merasakan kehadiran apapun. Itu seharusnya menjadi metode pelacakan unik dari klan Blood Demon Shark. Mereka berada di dasar laut. Yan memperingatkan. Lin Dong menunduk, saat lampu hijau melonjak di matanya. Sepertinya penglihatannya langsung menembus laut. Dia bisa melihat cahaya berdarah yang sangat kabur yang dengan cepat berenang ke arahnya di dasar laut. Orang itu seharusnya merasakan kekuatanmu. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkap Anda sendirian. Tindakannya ini hanyalah upaya untuk membuat Anda lengah. Dia akan mengepung dan menangkapmu begitu bala bantuan tiba, kata Yan. Kilatan dingin muncul di mata Lin Dong. Dia menyadari bahwa selain Komandan Xia, unit klan hiu setan darah ini memiliki 10 ahli lain yang telah mencapai tahap awal kehidupan yang mendalam. Jika mereka bergandengan tangan, itu memang akan menghasilkan kesulitan yang sangat merepotkan bagi Lin Dong. Bisakah kamu menghapus hal yang memungkinkan mereka mengikuti kita? Lin Dong bertanya. Ini akan cukup merepotkan. Teknik pelacakan klan hiu setan darah memiliki aspek uniknya sendiri, jawab Yan. Lin Dong mengerutkan bibirnya, saat kilatan ganas melintas di matanya. Jika ini masalahnya, sepertinya dia hanya bisa bertindak dan melenyapkan mereka. Saudara Lin Dong, Anda sedang diikuti oleh mereka. Suara Mu Lingshan tiba-tiba muncul dari Burning Sky Cauldron, sementara Lin Dong sedang berbicara dengan Yan dalam pikirannya. Karena Lin Dong tidak menghalangi inderanya, dia bisa merasakan semua yang terjadi di dunia luar. Iya, Lin Dong mengangguk. Mu Lingshan berasal dari suku Sea Demon. Tidak aneh baginya untuk dapat mendeteksi klan Blood Demon Shark yang melacak mereka, meskipun Lin Dong gagal melakukannya. Karena kita tidak bisa melarikan diri dari mereka, kita hanya bisa menyerang. Lin Dong dengan lembut menyatakan. Mu Lingshan, yang berada di dalam Burning Sky Cauldron, terdiam sejenak. Dia sadar bahwa dia sepertinya telah membawa masalah bagi Lin Dong. Suaranya sekali lagi terpancar sesaat kemudian, Saudara Lin Dong. Jika kamu ingin bertarung dengan mereka,
aku bisa meminjamkan Live Death Coffin Cover milikku. Lindong bisa merasakan Burning Sky Cauldron di lengan bajunya bergetar setelah kata-katanya terdengar. Segera setelah itu, cahaya hitam keluar. Itu berubah menjadi penutup peti mati hitam yang sangat tebal di depan Lindong. Riak yang sangat menakutkan muncul dari penutup peti mati. Lindong melihat Live Death Coffin Cover di depannya, dan sedikit tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Lingshan ini memiliki kepercayaan yang begitu besar padanya. Jika harta karun seperti itu terungkap, itu akan berakhir dengan menarik serangan dari para ahli gila yang tak terhitung jumlahnya. Iya, namun, Lindong tidak ragu-ragu. Dia jelas menyadari bahwa dia akan kesulitan menghadapi seorang ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut dan 10 ahli tahap kehidupan mendalam awal. Namun, jika dia memiliki Live Death Coffin Cover yang membantunya, semuanya pasti akan jauh lebih mudah. Karena itu masalahnya, tangan Lindong menyentuh Live Death Coffin Cover. Dia bisa dengan jelas merasakan perlawanan yang dipancarkan dari dalamnya ketika dia mengulurkan tangannya. Namun, sebuah pikiran dengan cepat terpancar dari dalam kuali langit terbakar, yang menghilangkan perlawanan ini. Jelas, Mu Lingshan telah campur tangan. Tangan Lindong menyentuh Live Death Coffin Cover. Setelah itu, dia mengangkatnya dan meletakkannya di punggungnya. Mulutnya membentuk senyuman, senyuman yang jahat dan penuh dengan keganasan. Kalau begitu, kita harus menyerang terlebih dahulu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berkumpul. Bab 904 Pembantaian. Guyuran, selusin hiu darah dengan cepat berenang melintasi permukaan laut. Ada selusin ahli klan hiu setan darah di hiu darah ini, yang tatapannya terus-menerus menyapu bola-balik. Pemimpin skuadron, kami telah menerima beberapa berita. Seorang ahli klan Blood Demon Shark tiba-tiba mengulurkan tangannya dari air. Dia menatap seorang pria dengan hidung bengkok di depan, sambil berbicara dengan suara keras. Apa itu? Pria hidung bengkok itu menoleh setelah mendengar kata-kata itu. Komandan Xia mengatakan bahwa dia telah menemukan targetnya, dan telah menggunakan teknik pelacakan di atasnya. Oh, jadi dia sudah menemukannya ya. Periksa lokasi orang itu. Kegembiraan melintas di mata pria berhidung bengkok itu saat dia buru-buru berkata. Seseorang dengan cepat mengeluarkan piring skala merah tua. Cahaya mengalir di atasnya. Pada saat ini, ada titik merah berkedip di piring skala. Orang itu melihat ke titik merah yang berkedip-kedip dan tanpa sadar berseru. Apa itu? Pria hidung bengkok itu mengerutkan alisnya dan bertanya. Posisi orang itu sepertinya sangat dekat dengan kita, tunggu, dia dengan cepat mendekati kita. Seru ahli klan hiu setan darah. Mereka menuju ke arah kita. Hehehe, sama saja, ini adalah jasa yang dikirimkan langsung ke depan pintu kami. Mulut pria hidung bengkok itu terbuka membentuk senyuman dingin yang menyeramkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu, sebelum berteriak dengan keras, semuanya tetap waspada. Pasti akan ada hadiah untuk kalian semua setelah kita menyelesaikan misi kita. Dipahami, anggota skuadron kecil ini dari klan hiu setan darah di sekitarnya buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata ini. Mereka mengepalkan tangan mereka, saat trisula yang memancarkan cahaya dingin melintas dan muncul. Astaga, suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di permukaan laut tidak jauh dari sana segera setelah mereka membuat persiapan. Selanjutnya, lampu hijau datang bergegas. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok kurus yang muncul dalam pemandangan skuadron kecil klan hiu setan darah ini. Haha, sepertinya aku telah menemukan tempat yang tepat. Lindong melihat skuadron kecil dari klan Blood Demon Shark yang muncul di depannya, saat dia tanpa sadar tersenyum. Brat, kamu benar-benar menerobos masuk ke neraka. Karena kamu telah datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wajah pria hidung bengkok itu berisi senyum dingin saat dia menatap Lindong. Segera, ekspresi kejam melintas di matanya, saat dia melambaikan tangannya. Tangkap dia, bang! Selusin ahli yang agak kuat di belakang pria berhidung bengkok datang bergegas ke depan setelah dia berteriak. Trisula tajam disertai dengan cahaya berdarah padat saat mereka langsung menembus titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Saya di sini bukan untuk menerobos masuk neraka. Sebaliknya, saya di sini untuk mengantarkan Anda semua ke sana. Petik 2. Lindong melihat para ahli klan hiu setan darah ini, yang telah melepaskan pukulan mematikan saat mereka menyerang. Namun, senyum lembut muncul di wajahnya. Dia segera mengulurkan tangannya, dan meraih Live Death Coffin Cover yang sangat besar di belakangnya,
saat tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang tiba-tiba melesat ke depan. Astaga, kilatan lampu hijau seperti kilat. Itu menyapu selusin ahli klan Hiu Setan Darah dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sebuah suara teredam rendah dan dalam diam-diam bergema pada saat itu. Tubuh Lindong muncul di belakang selusin ahli klan Blood Demon Shark. Setelah itu, dia berjalan menuju pria berhidung bengkok tanpa melihat ke belakang. Setelah dia mengambil langkah ke-10, tubuh para ahli klan Hiu Setan Darah itu mulai berubah menjadi abu-abu kusam dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan hidup mereka telah benar-benar terputus pada saat ini. Guyuran, sosok manusia jatuh dari udara ke laut. Keganasan dan kegembiraan sejak mereka masih hidup masih melekat di wajah mereka, pemandangan yang agak aneh. Jelas, kekuatan hidup mereka telah terputus terlalu cepat, bahkan kengerian sebelum kematian mereka tidak dapat muncul di wajah mereka. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Pria hidung bengkok itu begitu ngeri dengan pemandangan ini, sehingga pupil matanya berkontraksi. Baru pada saat ini dia mengerti, orang yang muncul di depan mereka bukanlah Freebie, tapi dewa kematian sejati. Maaf, ini salahmu karena ingin membunuhku. Lindong tersenyum sedikit ke arah pria hidung bengkok. Cahaya hitam samar mengalir di penutup peti mati yang gelap gulita saat dia dengan lembut mengangkatnya. Bang! Ekspresi pria hidung bengkok itu berubah drastis. Dia membanting kakinya ke hiu darah di bawahnya, saat itu membuka mulut raksasa yang mengerikan dan melompat ke langit sebelum menggigit Lindong. Pria hidung bengkok, di sisi lain, telah melarikan diri dari hiu darah dan berusaha untuk menenggelamkan diri ke dalam air. Orang ini benar-benar kuat, sepertinya aku sendiri tidak akan bisa menjatuhkannya. Aku hanya bisa mengumpulkan yang lain. Keengganan dan kekejaman melintas di mata pria berhidung bengkok itu saat dia akan tenggelam ke laut. Teman-temanmu semuanya telah mati. Sangat tidak menyenangkan menjadi satu-satunya yang selamat, bukan? Petik 2. Namun, sebuah tawa tiba-tiba terdengar di samping pria berhidung bengkok itu, dan pupil matanya langsung berkontraksi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tepat pada waktunya untuk melihat penutup peti mati hitam dengan kejam menabraknya sambil disertai dengan kematian seperti riak. Bang! Majestic Yuan Power melonjak keluar dari dalam tubuh pria berhidung bengkok itu tanpa menahan diri. Namun, penutup peti mati hitam benar-benar mengabaikan ini, dan terus diayunkan ke bawah. Ledakan, suara teredam sekali lagi terdengar. Penutup peti mati hitam yang diliputi cahaya hitam dengan berat mendarat di tubuh pria berhidung bengkok, saat air laut segera meledak. Pilar air setinggi 1000 kaki menerjang ke langit, saat gelombang kematian menerpa tubuh pria berhidung bengkok seperti pisau panas menembus mentega. Seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulut pria berhidung bengkok, yang wajahnya dipenuhi kengerian. Selanjutnya, pemandangan di depan matanya dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Kekuatan hidup di dalam tubuhnya dengan cepat terputus oleh fluktuasi mematikan yang telah menyerang tubuhnya, sementara life key di dalam tubuhnya kehilangan semua sifat pemulihannya. Hidup mati, penutup peti mati. Kenapa ada di tangannya? Ini adalah pikiran terakhir dari pria hidung bengkok saat kekuatan hidupnya benar-benar menghilang. Lindong berdiri di udara. Matanya melirik acuh tak acuh pada pria hidung bengkok, yang kekuatan hidupnya telah benar-benar terputus. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat Life Death Coffin Cover di tangannya, saat kekaguman tanpa sadar melintas di matanya. Kemungkinan Burning Sky Cauldron miliknya hanya akan mampu dibandingkan dengan kekuatan destruktif dari Life Death Coffin Cover ini setelah Burning Sky Gate disempurnakan. Yan, di mana skuadron kecil terdekat kedua klan Hiu Setan Darah? Lindong sekali lagi mengangkat kepalanya setelah menghabisi skuadron kecil dari klan Hiu Setan Darah ini, saat dia bertanya dalam benaknya. Arah barat laut, Lindong mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi lampu kilat hijau, yang sekali lagi menyapu. Karena Komandan Xia itu berencana berurusan dengan Lindong setelah mengumpulkan anak buahnya, Lindong hanya bisa sepenuhnya menyingkirkan semua kaki tangannya terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, di tempat tertentu di bagian barat laut wilayah laut ini, Lindong menundukkan kepalanya dan melihat wajah garang dari skuadron kecil dari klan Blood Demon Shark. Namun, dia hanya tersenyum kecil. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia meraih Life Death Coffin Cover dan menyerbu ke bawah. Beberapa menit kemudian, ada selusin mayat abu-abu kusam mengambang di permukaan laut. Bang!
The Life Death Coffin Cover merilis undulasi aneh saat menabrak pemimpin skuadron kecil klan Blood Demon Shark dengan kecepatan kilat. Kekuatan liar dan kekerasan meletus, dan sosok itu langsung dilempar ke laut. Itu kosong dari semua kehidupan ketika muncul kembali. Ini adalah pemimpin skuadron tahap awal kehidupan mendalam keempat. Lindong melirik ahli yang sekarang sudah mati dari klan Blood Demon Shark. Dengan senyum acuh tak acuh, tubuhnya sekali lagi menyapu tanpa jeda. Pembantaian yang benar-benar tanpa ampun diam-diam dilakukan di wilayah laut ini. Semua ahli dari klan Blood Demon Shark benar-benar kehilangan nyawa mereka dimanapun sosok lampu hijau itu lewat. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri dari tangan sosok seperti dewa kematian yang kurus ini. Itu benar-benar pesta pembantaian sepihak. Sampah manusia ini. Di area tertentu di wilayah laut, Komandan Xia menatap mayat yang mengambang di permukaan laut. Ekspresinya menjadi luar biasa hijau karena marah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan meraung ke arah langit. Raungannya dipenuhi dengan kepahitan. Komandan Xia, 6 dari 10 pemimpin skuadron kecil tahap kehidupan mendalam awal kami telah mati di tangan orang itu, apalagi, 6 skuadron benar-benar dimusnahkan. Di belakang Komandan Xia adalah seorang pemimpin skuadron yang cukup beruntung telah bertemu dengan yang pertama. Namun, kulitnya saat ini sedikit pucat. Dia sadar bahwa jika bukan karena dia kebetulan terletak agak dekat dengan yang pertama, dewa kematian itu pasti sudah datang mencarinya. Ini adalah orang ketujuh, mata Komandan Xia sangat gelap dan dingin. Bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Apakah yang lain telah ditemukan? Ekspresi pemimpin skuadron sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia segera melihat kedua pemimpin skuadron lainnya di sampingnya, karena mulutnya tanpa sadar menjadi sedikit kering. Sekarang, dia tampaknya telah menghabisi semua skuadron selain beberapa dari kita di sini. Komandan Xia, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin skuadron lain berbicara dengan cara yang agak ketakutan. Haruskah kita mengalahkan mundur sementara dan memanggil beberapa bala bantuan dari klan? Seseorang dengan hati-hati menyarankan. Bang, namun, komandan yang tampak garang, Xia, meninju kepala orang itu saat kata-kata terakhir terdengar. Itu langsung mengirimnya terbang lebih dari 1000 kaki jauhnya. Bocah itu telah berhenti. Ikuti aku. Saya pribadi harus menghancurkan kepala kecil ini. Saya akan melumpuhkan siapapun yang berani menyarankan mundur. Petik 2. Wajah Komandan Xia dipenuhi dengan aura gelap dan jahat. Ahli klan Blood Demon Shark yang tersisa buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-katanya yang tanpa ampun. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian begitu kamu mendarat di tangan komandan ini. Komandan Xia melambaikan tangannya, saat hiu darah di bawah kakinya segera bersiul ke depan. Puluhan ahli klan Blood Demon Shark buru-buru mengikuti di belakangnya. Mereka hanya melakukan perjalanan selama lebih dari 10 menit kali ini, sebelum mereka secara bertahap berhenti. Segera setelah itu, banyak pasang mata terangkat, saat mereka melihat permukaan laut di depan mereka. Seorang pemuda kurus dengan penutup peti mati hitam besar berdiri di sana sambil tersenyum menatap mereka. Di hadapan senyumnya, bahkan orang-orang kejam seperti mereka tanpa sadar merasakan hawa dingin naik di dalam hati mereka. Bab 905, Pertempuran Intens di Laut. Di permukaan laut yang berkilauan, ekspresi Komandan Xia menjadi gelap saat dia melihat pemuda kurus yang berdiri di atas air di depannya. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Tampaknya dia bermaksud untuk bertahan untuk sementara waktu, tetapi akhirnya tidak berhasil. Jejak keganasan naik ke wajahnya, dan kemarahan di matanya sepertinya akan merobek Lindong berkeping-keping. Brat, taktikmu sangat bagus. Komandan Xia menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan suara gelap. Awalnya, dia telah merencanakan untuk melacak Lindong secara diam-diam, sambil memanggil 10 pemimpin I untuk mengepung Lindong dalam serangan yang sangat bodoh. Namun, dia tidak menyangka bahwa metode Lindong akan lebih kejam dari miliknya. Lindong baru saja melenyapkan para pemimpin I itu. Dengan cara ini, Lindong telah berhasil memotong semua bala bantuannya. Bukankah ini karena Komandan Xia telah memaksa tanganku? Lindong tersenyum tipis dan berkata, jika Anda tidak membuat skema licik yang memungkinkan saya untuk pergi, semua ini tidak akan terjadi. Pada akhirnya, Anda menuai apa yang Anda tabur. Kamu berani ikut campur dalam urusan klan hiu setan darah kami. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Komandan Xia dengan galak berbicara.
Oleh karena itu, Komandan Xia tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Jika seseorang tidak memiliki sedikit kekejaman di Chaotic Dimensi ini, kemungkinan tulang seseorang akan dimakan sepenuhnya oleh orang lain. Lin Dong menjawab dengan lembut. Dia tidak terkejut bahwa Komandan Xia dapat menebak bahwa dialah yang telah menyelamatkan Mu Lingshan. Bagaimanapun, mereka telah bertemu satu sama lain sebelumnya, dan lebih jauh lagi dia masih tinggal di daerah itu setelah sekian lama. Tidak aneh baginya untuk menimbulkan kecurigaan. Karena kamu telah memprovokasi klan Hiu Setan Darahku, apalagi tulangmu, bahkan roh Yuanmu akan disiksa berulang kali, menyebabkan kamu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Komandan Xia menyeringai saat dia berbicara. Gigi tajamnya yang tampak menyeramkan memancarkan aura yang sangat dingin. Saya selalu melakukan sesuatu dengan cara yang bersih. Secara alami tidak akan ada orang yang tahu tentang apa yang terjadi di sini selama aku menghabisi kalian semua. Lin Dong tertawa. Hanya dengan dirimu sendiri. Murid Komandan Xia sedikit berkontraksi saat dia mencibir. Denganku saja. Lin Dong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia meraih Life Death Coffin Cover, dan dengan kuat menginjak permukaan laut. Segera, gelombang mengerikan mulai menyebar dari bawah kakinya. Penutup peti mati kehidupan, apa yang telah kamu lakukan pada Mu Lingshan? Wajah Komandan Xia tanpa sadar berkedut saat melihat penutup peti mati hitam di tangan Lin Dong. Mungkinkah kamu telah membunuhnya dan merebut penutup peti mati kehidupan? Aku tidak sesat seperti kalian semua. Saya membantunya menghabisi kalian semua, oleh karena itu, dia meminjamkan saya ini untuk sementara waktu. Lin Dong agak geli. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar memiliki cara berpikir yang begitu kejam. Mata Komandan Xia mengancam. Tatapannya mengandung ketakutan saat dia melirik cover peti mati kehidupan di tangan Lin Dong. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya, "Nak, jika Anda menyerahkan Mu Lingshan dan sampul peti mati kehidupan, saya akan menjamin bahwa kami tidak akan mengganggu Anda tentang hal-hal yang telah Anda lakukan sebelumnya. Saya pikir Anda seharusnya sudah mendengar tentang bagaimana klan Hiu Setan Darah kami menangani masalah. Menyinggung kami akan menyebabkan Anda tidak bisa makan atau tidur dengan tenang." Petik 2. Lin Dong menatap Komandan Xia. Dia tampak memikirkan masalah ini, sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Maaf, aku menolak. Sepertinya kamu hanya akan tunduk pada paksaan." Ekspresi brutal di mata Komandan Xia tanpa sadar melonjak sekali lagi, saat dia menjawab dengan tegas. "Brat, meskipun kamu memiliki Life Death Coffin Cover, kamu hanya memiliki kekuatan tahap awal Profound Life. Ada tahap kehidupan mendalam lanjutan dan 3 ahli tahap kehidupan mendalam awal di pihak saya. Apakah kamu berencana untuk meluncurkan serangan diam-diam padaku sambil mengucapkan begitu banyak omong kosong?" Lin Dong tertawa pelan, ekspresi sedingin es melonjak ke matanya yang hitam pekat itu. Penutup peti mati kehidupan di tangannya tiba-tiba pecah dengan keras ke permukaan laut. Segera, riak yang sangat mengamuk menyerbu ke laut. Bang-bang, permukaan laut meledak pada saat ini, karena beberapa sosok melesat dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, seteguk darah segar keluar dari mereka. Jelas, mereka terluka cukup parah. Menyerang, mata Komandan Xia menjadi sangat gelap dan dingin setelah melihat bahwa serangan diam-diam telah gagal. Dengan lambaian tangannya, selusin ahli di belakangnya bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Serangan liar dan kekerasan mengalir ke Lin Dong seperti badai. Lin Dong buru-buru mengambil 2 langkah sebagai tanggapan. Tubuhnya bersandar ke samping, dan bersembunyi di balik Life Death Coffin Cover. Bang bang bang, banyak serangan mendarat di Life Death Coffin Cover, menyebabkan suara teredam dipancarkan. Namun, semua serangan itu benar-benar lenyap ketika cahaya hitam mengalir di penutup peti mati. Ledakan, banyak serangan diblokir secara paksa oleh Life Death Coffin Cover, kaki Lin Dong mendorong air saat ia dibebankan ke depan. Lampu hijau melonjak, dan dalam sekejap, dia telah muncul di depan banyak ahli klan Hiu Setan Darah. Penutup peti mati di tangannya seperti tongkat besar yang diayunkan ke depan dengan keras. Bang-bang. Life Death Coffin Cover mendarat dengan keras ke para ahli klan Blood Demon Shark yang gagal mengelak tepat waktu. Cahaya hitam melonjak, dan praktis tidak ada yang bisa menghentikannya. Tubuh siapapun yang terkena serangan itu akan dengan cepat berubah menjadi abu-abu kusam. Kekuatan hidup mereka terputus, dan mayat terus-menerus jatuh dari udara dan jatuh ke laut. Pada saat ini, Lin Dong seperti dewa kematian.
Cover Life Death Coffin seperti sabit dewa kematian. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Ledakan. The Life Death Coffin cover sekali lagi diayunkan ke depan, mengirimkan dua ahli klan Blood Demon Shark dengan kekuatan 8 tahap Yuan Nirvana terbang. Lindong hendak maju sekali lagi, ketika suara angin yang sangat tajam tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Sebuah trisula merah cerah disertai dengan angin yang sangat liar dan keras, saat itu mendorong ke arah kepalanya dengan kecepatan kilat. Kaki Lindong menendang Life Death Coffin cover, menyebabkannya terbang dan bertabrakan dengan trisula tajam itu. Bang! Suara memekakkan telinga terdengar saat penutup peti mati kehidupan dipantulkan kembali untuk pertama kalinya, sebelum ditangkap oleh Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang komandan Xia yang juga terpaksa mundur selangkah. Tampaknya ahli tahap kehidupan mendalam yang maju ini akhirnya tidak tahan melihat pembantaian sepihak Lindong yang luar biasa. Kekuatan seperti itu cukup bagus. Lindong melirik ekspresi gelap dan dingin pada komandan Xia. Orang ini mungkin bahkan lebih kuat dari Shen Tujue. Selain itu, sebagai anggota suku Sea Demon, tubuh fisiknya juga relatif kuat. Lawan seperti itu akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Aku akan melawanmu nanti. Lindong tersenyum pada komandan Xia. Lampu hijau menyala di tubuhnya, saat sayap naga hijau muncul. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, dia masuk ke dalam kelompok ahli hiu setan darah dalam mode seperti hantu. Penutup peti mati kehidupan diayunkan, karena tanpa rasa takut mengambil satu demi satu kehidupan. Petik 2 tanda seru petik 2. Komandan Xia menyaksikan pasukannya menderita luka serius dan kerugian dalam menghadapi tuduhan Lindong, saat ekspresinya semakin ganas. Dengan raungan marah, dia berusaha mengejar, tapi kecepatan Lindong saat ini bahkan lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Setiap kali dia berhasil mengejar Lindong, Lindong pasti sudah merenggut nyawa targetnya. Situasi pertempuran ini dengan demikian menjadi sedikit lucu. Lindong menyerang dan membunuh sendirian, sementara komandan Xia mengejar di belakang. Namun, yang terakhir hanya bisa tak berdaya menyaksikan mayat sedingin es jatuh satu demi satu. Dalam 10 menit, pembantaian telah berakhir. Sudah ada selusin mayat mengambang di laut. Selain Lindong, hanya komandan Xia dan 3 pemimpin skuadron kecil tahap Profound Life yang tersisa di udara. Kamu gila. 3 pemimpin skuadron menyaksikan adegan ini dengan wajah pucat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekejaman pemuda yang tersenyum ini di depan mereka. Hanya dalam 10 menit, dia telah benar-benar membunuh semua bawahan mereka tanpa mengubah ekspresinya. Wajah Lindong acuh tak acuh. Dia melirik darah di Life Death Coffin cover di tangannya. Setelah itu, dia melihat komandan Xia dan dengan lembut berkata, "Saya telah mengatakan kepada Anda untuk tidak memaksa tangan saya. Jika kamu kejam, aku akan lebih kejam darimu." Komandan Xia melihat mayat-mayat itu di permukaan laut. Kemarahan yang melonjak di matanya anehnya menghilang pada saat ini. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya, saat mata merah-merah itu menatap Lindong. "Apakah kamu sudah cukup membunuh?" Lindong perlahan mengangkat Life Death Coffin cover di tangannya, dan menunjuk ke kelompok komandan Xia saat dia menjawab, "Sekarang giliranmu. Jika kamu sudah cukup membunuh, kamu sekarang bisa pergi dan menemani mereka." Keganasan di wajah komandan Xia telah mencapai puncaknya saat ini. Cahaya darah yang mengerikan melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi hiu berwarna darah besar di belakangnya. Hiu ini membuka mulutnya yang besar, saat kekuatan hisap meletus, dan terbang menuju mayat yang mengambang di laut. Pada akhirnya, semua mayat itu dimakan oleh hiu besar itu. Kegentingan, gigi tajam hiu besar itu merobek mayat-mayat itu, saat darah segar mengalir seperti hujan. Lapisan cahaya berdarah kental melonjak di permukaan tubuh komandan Xia setelah mayat-mayat itu benar-benar dikunyah dan ditelan oleh hiu besar, sementara riak yang sangat aneh dan menyeramkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Komandan Xia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tampak dipenuhi darah segar. Dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan kepada Lindong bersama dengan keinginannya untuk membunuh. "Saya telah merasakan kengerian sebelum kematian mereka. Mereka menginginkanku untuk menggigit setiap inci daging di tubuhmu." Saat suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema, aura berdarah mengerikan tiba-tiba tersapu dari tubuh komandan Xia, dan menutupi seluruh wilayah laut ini. Bab 906 Gigi Hiu Setan. Lindong membawa Life Death Coffin cover di bahunya. Ekspresinya tenang saat dia melihat komandan Xia,
yang tubuhnya mengeluarkan aura berdarah yang mengerikan. Dia bisa mendeteksi bahwa aura yang terakhir tiba-tiba menjadi jauh lebih brutal dan kejam. Sepertinya melahap mayat teman-temannya telah memperkuatnya. Sungguh klan yang aneh, Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik untuk memperkuat diri dengan melahap mayat rekan seseorang. Berat, ini disebut jatuh ke dalam jebakan yang telah kamu gali sendiri. Ekspresi Komandan Xia ganas, dan sepertinya darah hampir menetes dari matanya. Niat membunuh itu tampaknya hampir mengambil bentuk yang sebenarnya. Serahkan nyawa kecilmu itu sekarang. Cahaya darah yang mengerikan melonjak setelah teriakan Komandan Xia terdengar. Tubuhnya langsung berubah menjadi kilatan setan seperti cahaya darah yang melesat lurus ke arah Lindong dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Kecepatan Komandan Xia telah meningkat pesat setelah melahap mayat rekannya. Astaga, pada saat ini, trisula berdarah melesat di langit, meninggalkan aliran darah merah yang panjangnya 1000 kaki, saat meledak ke arah kepala Lindong. Aliran merah darah dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Dia tertawa dingin saat dia meraih Life Death Coffin Cover dengan kedua tangan, dan Yuan Power di dalam tubuhnya mulai melonjak seperti air banjir. Cahaya hitam muncul dari Life Death Coffin Cover. Setelah itu langsung menabrak dengan keras ke aliran merah darah itu. Bang! Energi liar dan kekerasan menyebar dengan liar saat bertabrakan. Gaya yang dihasilkan menyebabkan gelombang ribuan kaki menyebar dari titik tumbukan secara melingkar, sementara suara keras bergemuruh di kejauhan. Lindong berdiri di permukaan laut, saat cahaya hitam melonjak di penutup peti mati kehidupan di tangannya, secara langsung menghalangi kekuatan luar biasa itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia mampu menandingi ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Sekarang dia memiliki harta karun yang kuat seperti penutup peti mati kehidupan di tangannya, kemungkinan akan sulit bagi ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut biasa untuk melawannya. Meskipun melahap mayat temanmu, kekuatanmu masih sekecil ini. Lindong tersenyum pada Komandan Xia, saat cahaya dingin melintas melewati matanya yang hitam pekat. Kakinya mendorong dari permukaan laut, dan tubuhnya naik ke atas. Penutup peti mati kehidupan di tangannya berisi cahaya mematikan yang beriak saat menyapu ke arah Komandan Xia. Mata Komandan Xia menjadi sangat ganas saat dia melihat Lindong menerkamnya sambil memegang Life Death Coffin Cover. Yuan Power yang liar dan kejam terbentang. Trisula di tangannya juga mengandung kekuatan besar karena menyerang dengan ganas. Bang bang bang, penutup peti mati dan trisula bertabrakan di udara dengan kecepatan kilat, sementara gelombang demi gelombang kekuatan menakjubkan terus menyapu keluar. Kecepatan kedua sosok ini telah didorong hingga batasnya, dan semua kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka sedang digunakan. Saat kedua belah pihak bentrok secara langsung, ekspresi Komandan Xia tampak sedikit jelek saat dia menemukan bahwa dia perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan pertempuran Lindong tampaknya telah melampaui kekuatannya sendiri dengan bantuan penutup peti mati kehidupan. Ledakan, bentrokan sengit lainnya terjadi. Tubuh Lindong tersentak, sementara tubuh Komandan Xia terpaksa mundur beberapa langkah. Untaian energi hitam yang datang menyerang dari Life Death Coffin Cover juga membuatnya panik dan terlihat relatif menyedihkan. Berat, apakah kamu akan mengandalkan Life Death Coffin Cover untuk bertindak perkasa? Ekspresi Komandan Xia sedikit hijau. Penutup peti mati kehidupan di tangan Lindong telah membuatnya agak tidak berdaya, karena ki kematian dari penutup peti mati membuatnya sangat ketakutan. Lindong tersenyum setelah mendengar ini. Dia mengejek, mungkinkah kamu akan menangis untuk pertarungan yang adil? Sejak kapan klan Hiu Setan Darah Anda menjadi begitu benar? Apakah kamu tidak berpikir untuk mengumpulkan sekelompok orang untuk mengepung dan menyerangku? Berat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa komandan ini tidak bisa menghabisimu? Wajah Komandan Xia memerah karena provokasi Lindong, dan dia segera menjawab dengan raungan. Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki harta Yuan murni. Cahaya darah mengalir di mata Komandan Xia. Dia tampak ragu sejenak, sebelum mengatupkan giginya dengan kuat. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah kotak giok merah-merah muncul. Dengan tamparan telapak tangannya, penutup kotak itu terbuka. Segera setelah itu, item merah darah besar sepanjang kaki naik dari dalam. Aura jahat yang mengejutkan menyebar dengan tenang ketika objek ini muncul. Ini, mata Lindong sedikit terfokus saat dia melihat benda merah darah. Tampaknya menjadi gigi yang tajam. Ada tanda cahaya merah darah di atasnya, dan aura gelap yang tak terlukiskan menutupi permukaannya.
Ini adalah Demon Shark Tooth, klan Blood Demon Shark milikku. Bocah, kamulah yang telah memaksa tanganku. Petik 2. Komandan Xia memberi Lindong senyum ganas. Segera, matanya menjadi gelap dan dingin saat dia melihat 3 komandan skuadron klan Hiu Iblis Darah lainnya dan berteriak, persembahkan pengorbanan darah untuk gigi iblis. Ekspresi 3 komandan skuadron segera berubah sedikit. Namun, mereka masih mengatupkan gigi dan menggigit ujung lidah mereka. 3 kelompok darah esensi yang mengeluarkan fluktuasi energi yang kaya ditembakkan. Akhirnya, mereka mendarat di Demon Tooth berwarna merah darah. Bas-bas. Gigi iblis merah darah segera tersentak setelah darah menyentuhnya, saat busur cahaya berwarna darah menyebar dari ujung runcingnya. Ketajaman itu bahkan menyebabkan ruang itu sendiri menunjukkan tanda-tanda hancur. Di sisi lain, ekspresi dari 3 komandan skuadron, yang telah menawarkan pengorbanan darah, berubah menjadi putih mengerikan, sementara aura mereka juga sangat lelah. Tampaknya seseorang harus membayar harga yang cukup mahal untuk mengaktifkan apa yang disebut Demon Shark Tooth. Orang ini sebenarnya juga memiliki harta Yuan murni. Mata Lindong menggigil sedikit ketika Demon Shark Tooth itu muncul. Dia tidak menyangka bahwa Komandan Xia ini benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Itu hanyalah harta Yuan murni kelas rendah. Namun demikian, Anda harus berhati-hati. Yan juga memperingatkan pada saat ini. Lindong mengangguk. Komandan Xia ini memang memiliki kekuatan ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Jika dia mendapat bantuan harta Yuan murni, memang akan sangat merepotkan untuk berurusan dengannya. Seseorang tidak boleh meremehkannya. Awalnya, saya tidak ingin mengaktifkan harta ini. Sayangnya, kesombongan Anda benar-benar sangat membenci. Tidak akan memalukan jika kamu mati karenanya. Petik 2. Mata Komandan Xia sangat jahat. Cahaya darah meletus dari dalam tubuhnya dan dengan panik mengalir ke Demon Shark Tooth. Setelah masuknya Yuan Power-nya, Demon Shark Tooth membengkak dengan cepat. Dalam waktu singkat, itu telah berubah menjadi gigi tajam yang sangat besar. Itu tampak seperti tombak berwarna darah dari jauh, dan mengeluarkan aura yang tangguh dan jahat. Mati, gigi raksasa berwarna darah melayang di langit. Segera, gelombang suara yang dipenuhi dengan niat membunuh menyebar keluar. Pada saat berikutnya, gigi raksasa itu berubah menjadi kilatan cahaya berdarah yang bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak dapat dijelaskan, dan sepertinya ia telah menembus ruang itu sendiri. Aura berdarah mengerikan melonjak saat niat membunuh menyebar darinya. Lindong menyaksikan cahaya berdarah dengan cepat diperbesar di matanya. Pori-pori di sekujur tubuhnya mulai mengecil rapat. Segera setelah itu, tangannya perlahan mencengkeram penutup peti mati kehidupan dengan erat, saat sudut mulutnya terangkat untuk membentuk ekspresi liar. Penutup peti mati kehidupan, meskipun kamu bukan milikku, kamu masih harus menunjukkan kekuatanmu. Majestic Yuan Power menyapu keluar dari Lindong tanpa menahan diri pada saat ini. Setelah itu dituangkan ke dalam Life Death Coffin Cover di tangannya. Mengaum, saat kekuatan Yuan yang agung dicurahkan, pola-pola hitam pada penutup peti mati kehidupan menjadi semakin cerah. Gelombang demi gelombang kematian berdesir darinya. Lindong menarik napas dalam-dalam, karena kedua tangannya dengan erat mencengkeram penutup peti mati. Dia maju selangkah, mengangkat peti mati tinggi-tinggi di atas kepalanya seperti pisau. Setelah itu, dia tiba-tiba menebas dengan marah. Bang! Langit tampak redup saat penutup peti mati diayunkan ke bawah, saat ki hitam yang mengerikan menyapu dengan cara yang sangat liar dan kejam. Pilar cahaya hitam tampaknya telah muncul dari neraka saat melesat di udara, dan dengan kejam meretas cahaya berdarah yang masuk. Dentang, pada saat tumbukan, langit dan bumi menjadi sunyi, sementara laut langsung menjadi liar dan ganas. Bab 907 Eliminasi lengkap. Ledakan, gelombang raksasa yang tampaknya menutupi langit menyerbu ke awan pada saat ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba jatuh seperti bom. Segala sesuatu dalam radius 300.000 kaki diselimuti badai hujan yang menakutkan. Cahaya hitam dan cahaya darah masing-masing menempati setengah dari langit yang hujan. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang mengerikan menyebar dengan liar dan mengamuk di seluruh langit. Bentrokan dua energi yang menakutkan ini tidak berlangsung lama. Sinar cahaya hitam tiba-tiba berkumpul di dalam cahaya hitam, sebelum tiba-tiba menembak darinya. Mendesis-mendesis. Cahaya berdarah di langit runtuh hampir seketika dimanapun sinar cahaya hitam lewat. Dulu, bum bum bum.
Suara keras dari cahaya darah yang runtuh bergema di langit, saat itu tersebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, tubuh Komandan Xia juga terungkap. Wajahnya saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Jelas, dia agak tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar akan dikalahkan begitu cepat setelah menggunakan harta karun Yuan murni. Dia telah meremehkan kekuatan Lindong, dan juga meremehkan kekuatan Life Death Coffin Cover. Meskipun keduanya adalah harta Yuan murni, jelas bahwa kekuatan Life Death Coffin Cover jauh melampaui Demon Shark Tooth miliknya. Swoosh! Komandan Xia menyaksikan adegan ini dengan kaget. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba ditarik kembali dengan cepat. Dia sadar bahwa dia telah jatuh ke dalam kerugian total. Jika dia tidak melarikan diri, kemungkinan dia akan sepenuhnya ditahan oleh Lindong di tempat ini. Setelah menyaksikan kekejaman Lindong, dia tidak merasa bahwa Lindong akan menunjukkan belas kasihan dan melepaskannya. Mungkin agak terlambat untuk berpikir untuk pergi sekarang. Namun, ekspresi dingin dan acuh tak acuh terungkap di wajah Lindong saat tubuh Komandan Xia ditarik kembali. Dia selalu memperhatikan dengan ama untuk benar-benar melenyapkan semua musuhnya. Hal-hal yang telah dilakukan Lindong pasti akan membuat marah klan Blood Demon Shark. Jika dia membiarkan orang ini melarikan diri, kemungkinan dia akan terus dikejar oleh klan Blood Demon Shark. Masalah seperti itu bahkan akan lebih menakutkan daripada menyinggung orang tua Nefarious Bond. Oleh karena itu, Komandan Xia tidak boleh dibiarkan melarikan diri untuk menyelamatkan Lindong dari masalah seperti itu. Bang! Penutup peti mati kehidupan di tangan Lindong sekali lagi diayunkan dengan kejam. Beberapa utas cahaya hitam di langit segera berputar dan bergabung, berubah menjadi sinar hitam tebal seukuran ibu jari yang bergegas menuju Komandan Xia dengan kecepatan kilat. Ruang mulai retak, dan bekas luka hitam terbentuk dimanapun sinar cahaya lewat, sementara aura kematian yang tebal dipancarkan. Aura seperti itu biasanya dimiliki oleh seseorang yang telah melangkah ke tahap Profound Death. Namun, Lindong berhasil melepaskannya dengan kekuatan Life Death Coffin Cover. Kekuatan penghancurnya cukup menakutkan. Anak nakal, kamu. Kita bisa mendiskusikan berbagai hal dengan baik. Ekspresi Komandan Xia berubah drastis setelah melihat sinar hitam yang melesat ke arahnya. Sekarang ada jejak kepanikan tambahan di matanya saat dia buru-buru berteriak. Lindong benar-benar mengabaikan teriakan Komandan Xia. Sinar cahaya menembus kehampaan, dan akhirnya mengenai Komandan Xia di bawah tatapan ketakutan Xia. Majestic Yuan Power dengan panik menyebar dari tubuh Komandan Xia. Bahkan kulitnya telah berubah menjadi sisik berwarna darah. Jelas, dia telah memperkuat pertahanannya sebanyak mungkin. Astaga, namun, sinar cahaya hitam itu benar-benar mengabaikan pertahanannya. Itu terus membawa riak mematikan yang tebal karena tanpa ampun menghantam tubuh Komandan Xia. Pada akhirnya, itu mengeluarkan suara, plop, saat menembus tubuhnya. Tubuh Komandan Xia tiba-tiba membeku pada saat ini. Dia perlahan menundukkan kepalanya, ekspresinya dipenuhi dengan ketakutan, saat dia melihat lubang hitam yang muncul di dadanya. Darah segar di sana menjadi hitam keabu-abuan. Dia bisa merasakan bahwa gelombang kematian telah menyerang tubuhnya, dan memutuskan kekuatan hidup di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Kenapa ini? Tangan Komandan Xia mengusap darah hitam di dadanya, saat penglihatannya mulai gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan dibunuh di tangan seorang ahli tahap awal kehidupan yang mendalam. Ini semua dipaksakan olehmu. Lindong dengan lembut bergumam saat dia melihat Komandan Xia, yang tubuhnya dengan cepat ditutupi oleh aura hitam keabu-abuan. Bocah, klan Hiu Setan Darahku tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Komandan Xia ganas, sementara kekejaman yang kaya memenuhi matanya. Namun, dia tidak berhasil menyelesaikan kata-katanya. Kekuatan hidup yang tersisa di dalam matanya benar-benar mengeras. Setelah itu, tubuhnya menjadi kaku, dan auranya memudar. Kekuatan hidup ahli tahap kehidupan mendalam yang maju ini jelas telah terputus pada saat ini. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia melihat mayat yang jatuh dari langit. Dia memegang Life Death Coffin Cover di tangannya, dan mau tak mau memujinya dengan tenang. Kekuatan destruktif dari Life Death Coffin Cover ini terlalu besar. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih kuat dari Burning Sky Cauldron sebelum Burning Sky Gate disempurnakan. Jika Death Ki di dalamnya menyerang tubuh seseorang, bahkan seorang ahli tahap Profound Life tingkat lanjut akan berakhir mati total.
Life Ki yang sangat dibanggakan oleh ahli tahap Profound Life telah kehilangan semua sifat pemulihannya dalam menghadapi erosi Deat Ki. Lindong melihat mayat yang jatuh ke laut dengan cara yang tidak simpatik. Setelah itu, dia menoleh dan melihat 3 pemimpin skuadron klan Hiu Setan Darah yang masih hidup melayang di udara. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, kamu juga harus menemaninya. Lari, kulit dari 3 pemimpin skuadron sangat pucat. Kekuatan mereka sudah sangat menurun setelah menawarkan pengorbanan darah ke gigi hiu iblis sebelumnya. Oleh karena itu, mereka jelas menyadari bahwa mereka bukan tandingan Lindong. Segera, tubuh mereka bergegas mundur dan melarikan diri dengan menyedihkan ke 3 arah yang berbeda. Lindong dengan tenang melihat 3 individu yang telah berpisah. Dengan gelombang Life Death Coffin Cover, 3 benang cahaya hitam kecil bergegas keluar dan langsung menyusul ketiga individu tersebut. Setelah itu, benang cahaya hitam melesat ke tubuh mereka, saat mereka dengan cepat berubah menjadi hitam keabu-abuan. Kekuatan hidup mereka terputus saat mereka jatuh lebih dulu ke laut. Mereka semua telah dieliminasi. Lindong menatap langit yang sekarang kosong. Setelah itu, dia dengan acuh tak acuh melirik mayat mengambang di laut dan menghela nafas lega. Dia akhirnya menyelesaikan masalah ini. Saudara Lindong, Anda benar-benar mengesankan. The Burning Sky Cauldron di lengan bajunya bergetar sedikit. Mu Lingshan berubah menjadi sinar cahaya dan menyelinap keluar darinya. Dia melihat pemandangan di permukaan laut dengan matanya yang besar saat dia tersenyum dan berkata, "Ini semua berkat cover peti mati kehidupanmu." Lindong terkekeh sambil menepuk cover peti mati kehidupan. Setelah itu, dia melemparkannya ke arah Mu Lingshan. Bahkan dia tidak bisa tidak merasakan keinginan terhadap harta seperti itu. Namun, dia tidak akan berbalik padanya dan merebut harta karun itu. Salah satu alasannya adalah dia merasa jijik terhadap tindakan seperti itu. Alasan lain adalah dia bisa merasakan bahwa penutup peti mati kehidupan ini memiliki banyak segel di atasnya. Segel ini seharusnya ditempatkan oleh beberapa ahli dari klan Paus Sage Abadi. Kemungkinan dia akan segera menghadapi masalah besar jika dia mengganggu mereka. Hihi, cover Life Death Coffin ini satu set dengan Life Death Coffin. Oleh karena itu, orang-orang di klan melihatnya dengan sangat penting. Kalau tidak masalah jika saya memberikannya kepada saudara Lindong. Mu Lingshan menerima Life Death Coffin cover dan berkata sambil tertawa. Kata-kata yang dia ucapkan benar-benar tidak masuk akal. Jika para tetua di dalam klan mengetahui hal ini, kemungkinan besar mereka akan marah sampai menerbangkan janggut mereka. Lindong diam-diam terdiam setelah mendengar ini. Hanya penutup peti mati itu sendiri sudah sangat kuat. Dia bertanya-tanya betapa menakutkannya Life Death Coffin jika mereka digunakan bersama-sama. Harta karun tingkat itu kemungkinan besar telah melampaui ranah harta Yuan murni. Aku juga mendapatkan sesuatu kali ini. Lindong tersenyum. Setelah itu, matanya melihat ke udara, di mana gigi merah darah sepanjang kaki mengambang. Gelombang demi gelombang aura gelap terpancar darinya. Itu adalah gigi hiu setan yang digunakan Komandan Xia sebelumnya. Lindong memberi isyarat dengan tangannya dan bahwa Demon Shark Tooth terbang. Setelah itu mendarat di tangannya. Aura jahat darinya menyebabkan Lindong mengangkat alisnya. Saudara Lindong, itu adalah harta Yuan murni dari klan Hiu Setan Darah. Kekuatannya masih baik-baik saja, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan Life Death Coffin cover, kata Mu Lingshan. Lindong terdiam. Akankah klan Hiu Setan Darah tidak terlalu menakutkan jika ada harta Yuan murni acak yang diambil seorang komandan dapat dibandingkan dengan penutup peti mati kehidupan? Ada desas-desus bahwa gigi hiu iblis ini harus melahap darah esensi seseorang setiap kali diaktifkan. Saudara Lindong harus berhati-hati jika Anda ingin menggunakannya. Lindong mengangguk sedikit. Dia telah melihat apa yang disebut pengorbanan darah dari sebelumnya. Tampaknya harga menggunakan benda ini cukup besar. Seseorang harus menyakiti diri sendiri sebelum menyakiti orang lain. Dia harus lebih memperhatikan sebelum menggunakannya di masa depan. Lindong membalik tangannya, dan menyimpan gigi hiu iblis. Setelah itu, matanya mengamati area itu saat dia berkata, kita harus meninggalkan tempat ini. Tanpa basa-basi lagi, Lindong berubah menjadi lampu hijau kilat yang bergegas ke depan, sementara Mu Lingshan juga dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah kepergian mereka, wilayah laut ini kembali sepi. Satu-satunya bukti bahwa pertempuran yang mengejutkan telah meletus di tempat ini adalah selusin mayat sedingin es di permukaan laut. Bab 908 Kota Pedagang Langit.
Wilayah pedagang langit adalah tempat yang relatif tidak biasa di dalam Laut Setan Chaotic. Ini bukan hanya karena terhubung ke beberapa wilayah laut, tetapi juga karena banyaknya harta karun yang terkumpul di dalamnya. Hal ini menyebabkan reputasi Sky Merchant Region dalam Chaotic Dimensi melampaui Heaven Wind Sea Region. Sky Merchant Region terbentuk dari lebih dari 1000 pulau, dan secara praktis bisa disebut benua di laut. Tentu saja, medan bukanlah satu-satunya bagian yang rumit dari tempat itu. Interaksi antara berbagai faksi di dalamnya hanya bisa digambarkan sebagai kacau. Tentu saja, faksi paling kuat di dalam Sky Merchant Region secara alami adalah Sky Merchant Corp. Kekuatan dan fondasi yang dimiliki faksi ini hanya lebih besar dari 2 gua besar di wilayah Laut Angin Surga. Terlebih lagi, Sky Merchant Corp cukup terkenal bahkan di seluruh Chaotic Dimensi. Di bawah kepemimpinan Sky Merchant Corp, Sky Merchant Region telah menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan masa lalunya yang kacau. Saat ini, wilayah ini telah menjadi tanah suci di hati para pencari harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa selama seseorang memiliki pilsuan yuan yang cukup, seseorang akan dapat membeli apapun di tempat ini. Kata-kata ini mungkin agak dilebih-lebihkan, tetapi dari kata-kata itu, orang masih bisa mengetahui tingkat reputasi seperti apa yang telah dicapai oleh Sky Merchant Region. Duo Lindong tidak berlama-lama setelah menghabisi hiu setan darah yang telah mengikuti mereka, dan langsung menuju Sky Merchant Region. Ini karena lelang Sky Merchant tahunan akan segera tiba, dan Lindong ingin mendapatkan cukup banyak hal darinya. Tentu saja, dia tidak ingin melewatkan acara besar seperti itu. Karena tidak ada halangan selama bagian selanjutnya dari perjalanan mereka dapat melakukan perjalanan dengan lancar. Hanya dalam 5 hari, daratan mulai muncul di cakrawala laut yang tampaknya tak berujung, sementara langit juga menjadi sangat bising pada saat itu, saat sinar cahaya yang tak terhitung melintas-melintas. Itu tampak seolah-olah mereka terjalin satu sama lain di langit, membentuk jaring cahaya yang besar. Betapa hidup, mata besar Mu Lingshan yang jernih menyaksikan Sky Merchant Region yang sangat hidup. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan dan perasaan baru. Lindong mengangguk. Beberapa kejutan hadir di matanya. Dia hanya mengunjungi Pulau Roh Misterius dan Pulau Pengumpulan Bela Diri sejak dia tiba di Laut Setan Chaotic ini. Meskipun kedua pulau itu cukup besar, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan wilayah pedagang langit ini. Kami akan langsung menuju ke Sky Merchant City. Ini adalah kota utama dari Sky Merchant Region. Lindong terkekeh dan berkata, apakah saudara Lindong juga di sini untuk pelelangan pedagang langit? Mu Lingshan tersenyum saat dia bertanya. Tampaknya lelang Sky Merchant ini memang cukup terkenal, dan bahkan dia pernah mendengarnya. Lindong mengangguk dan memukul bibirnya. Dia mulai mempertimbangkan masalah keuangannya setelah mencapai Sky Merchant Region. Lagi pula, jika ada barang dalam pelelangan yang menarik perhatiannya, dia harus menggunakan pilsuan yuan untuk bersaing memperebutkannya. Masalah utamanya adalah dia saat ini tidak terlalu kaya. Tempat ini bukanlah medan perang kuno sejak saat itu, dan situasi di mana paksaan digunakan untuk merebut sesuatu tidak akan terjadi. Di Sky Merchant Region, siapapun yang berani melakukan hal seperti itu dalam lelang yang diselenggarakan oleh Sky Merchant Corp, kecuali jika kekuatannya telah mencapai tahap samsara, orang hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh yang mencari kematian. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa dengan patuh menggunakan pilsuan yuan untuk mencoba dan bersaing untuk sesuatu yang menarik perhatiannya. Sepertinya aku hanya bisa melelang beberapa core spiritual bird serum di tanganku, Lindong membelai dagunya. Meskipun dia memiliki banyak harta bersamanya, dia tidak berani mengungkapkan sebagian besar dari mereka. Setelah beberapa pemikiran, tampaknya satu-satunya hal yang bisa dia ambil, dan juga agak berharga, adalah serum kelahiran spiritual inti yang dia peroleh di Pulau Roh Misterius. Item ini tidak hanya sangat berguna ketika mencoba untuk menembus tahap nirvana, tetapi juga merupakan makanan besar bagi para ahli yang telah melangkah ke tahap kehidupan yang mendalam. Jika dia akan melelangnya, kemungkinan besar bahkan para ahli tahap profound life yang maju dan sempurna akan tertarik. Jika bukan karena dia ketat dalam hal keuangan, Lindong tidak akan melelangnya. Ayo pergi. Lindong merasakan sakit hati saat dia berbicara dengan Mu Lingshan di belakangnya. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang bergegas menuju Sky Merchant City. Mu Lingshan mengikuti di belakangnya, sambil melihat sekelilingnya. Wilayah pedagang langit sangat luas.
Bahkan dengan kecepatan Lindong, dia akhirnya menghabiskan setengah hari untuk mencapai pusatnya, di mana sebuah kota raksasa yang hampir menempati seluruh pulau muncul di depan matanya. Sebuah penghalang cahaya kuning samar menutupi kota. Lindong bisa mendeteksi fluktuasi menakutkan dari penghalang cahaya. Fluktuasi ini tidak lebih lemah dari sekte besar yang melindungi formasi dari sekte Dao. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan beberapa pujian. Tampaknya pengadilan pedagang langit ini memang kuat. Penghalang cahaya di langit tampaknya tidak mencegah siapapun masuk. Oleh karena itu, Lindong mengikuti beberapa orang dan langsung melewatinya. Setelah itu, tatapannya menyapu dan mengunci ke tempat di tengah kota. Sebuah bangunan hitam besar 10.000 kaki diam-diam berdiri di tempat itu. Aura yang luas dan kuat terpancar darinya, menyebabkan seseorang merasa agak terintimidasi. Faksi mana selain penguasa Sky Merchant City, Sky Merchant Court, yang memiliki kualifikasi untuk membangun gedung yang begitu besar dan superior di tempat ini? Mereka memang layak menjadi penguasa wilayah pedagang langit. Mata Lindong menyapu bangunan besar setinggi 10.000 kaki yang menjulang lurus ke awan, saat ekspresi serius melintas di matanya. Dia samar-samar bisa merasakan beberapa aura yang sangat tidak jelas dan kuat darinya. Aura ini muncul seperti kilat menakutkan yang tersembunyi di dalam awan. Siapapun yang mencoba bertindak melawan Sky Merchant Court akan menarik petir seperti niat membunuh. Aku ingin tahu apakah Sky Merchant Court ini memiliki ahli super panggung samsara. Lindong membelai dagunya. Kekuatan panggung samsara sudah menjadi yang terbaik di dunia. Jika seseorang ingin menjadi faksi tingkat pertama di dunia ini, ia harus memiliki ahli tingkat samara. 3 master sekte besar gerbang Yuan memiliki kekuatan seperti itu, sedangkan sekte Dao memiliki 2 individu dengan kekuatan seperti itu. Ini sudah tidak buruk di laut setan caotik ini. Bagaimanapun, sekte-sekte super ini memang memiliki fondasi yang sangat menakutkan terlepas dari bagaimana seseorang meletakkannya. Kepala pengadilan dari Sky Merchant Court adalah ahli panggung samsara. Dia pernah datang ke klan kami saat menuju kemana-mana untuk mencari harta karun. Namun, dia akhirnya diusir oleh kakek pertama. Mulingshan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkomentar. Mulut Lindong terbuka. Tampaknya klan Paus Sage Abadi ini memang cukup kuat. Mereka mampu mengusir seorang ahli samsara stage sesuka mereka. Ayo pergi. Kami akan melakukan perjalanan ke Sky Merchant Court. Petik 2. Lindong bergegas ke depan. Lebih dari 10 menit kemudian, dia mendarat di alun-alun besar tidak jauh dari gedung yang menjulang tinggi. Pada saat ini, alun-alun itu sendiri sangat hidup. Sejumlah besar lalu lintas manusia berkumpul di tempat ini, dan terus mengalir menuju toko-toko Sky Merchant Court di depan. Lindong mengerti sebelum menuju ke Sky Merchant Court. Pada saat ini, dia menemukan suara angin kencang muncul di alun-alun. Keributan kecil mengiringi suara itu. Apakah itu anggota Gua Angin Iblis? Mungkinkah pemimpin mereka menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda Gua Angin Iblis, Raja Dunia Bawah Kecil Xieyan? Auranya cukup kuat, sepertinya reputasinya tidak salah. Dia memang layak menjadi salah satu anggota terkuat dari generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Hati Lindong sedikit bergetar setelah mendengar berbagai percakapan ditransmisikan ke telinganya, saat dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, ada lebih dari selusin sosok yang mendarat dari langit. Seorang pemuda tampan berjubah hitam memimpin mereka. Ada tato kerangka hitam di alis pria, dan sepertinya sengaja ditempatkan di sana. Setiap langkah pemuda itu samar-samar mengandung aura gelap dan jahat, menyebabkan suhu di sekitarnya turun secara substansial. Sekitar selusin sosok berkerumun di belakang pria itu. 2 sosok tua di antara mereka memiliki ekspresi acuh tak acuh. Saat mereka mengangkat kepala mereka, mata mereka yang keruh itu memiliki kilau yang menghalangi di dalamnya. Mereka jelas sangat kuat. Formasi ini memang cukup kuat. Tidak heran itu mampu menarik keributan seperti itu. Gua Angin Iblis, Raja Dunia Bawah Kecil Xieyan, Lindong memperhatikan kelompok ini dan bergumam. Kembali ketika dia berada di pulau pengumpulan bela diri, dia sudah menyadari bahwa Shen Tujue hanya berada di peringkat ketiga di antara generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Ada 2 individu di atasnya. Salah satunya adalah tangan semesta Zougan dari Gua Semesta, sementara yang lain adalah Raja Dunia Bawah Kecil sebelum dia, Xieyan. Sepertinya lelang Merchant Sky telah menarik semua jenis orang. Lindong memukul bibirnya dan dalam hati merasa sedikit bermasalah.
Tampaknya akan ada cukup banyak orang seperti Xie Yan selama beberapa hari ke depan. Memang sedikit merepotkan untuk bersaing dengan faksi besar ini dengan fondasi yang kuat. Kelompok Xie Yan, yang telah mendarat di alun-alun, mengabaikan tatapan di sekitarnya, dan langsung menuju Sky Merchant Court. Namun, Xie Yan sepertinya merasakan sesuatu ketika mata Lin Dong tertuju padanya. Langkah kaki sang mantan berhenti sejenak, saat sepasang mata yang dipenuhi dengan kedengkian terlempar ke arah Lin Dong. Lin Dong tersenyum tipis, tatapan mereka bertemu. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka. Xie Yan sedikit mengernyit. Namun, sebelum dia bisa lebih memperhatikan, Lin Dong sudah berbalik dan menuju tempat lain di Sky Merchant Court. "Tuan muda, ada apa?" Seorang tetua di samping Xie Yan membuka mulutnya dan bertanya. Xie Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke belakang Lin Dong, tapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat sebelumnya, dia samar-samar mendeteksi jejak fluktuasi yang sangat berbahaya dari tubuh Lin Dong. Namun, kemungkinan besar itu adalah kesalahpahaman sekarang setelah dia memikirkannya. Lagi pula, tidak banyak anak muda yang bisa membuatnya merasakan bahaya. Dia tidak percaya bahwa orang yang tampaknya biasa seperti Lin Dong akan memiliki kemampuan seperti itu. "Ayo pergi." Xie Yan melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu ke Sky Merchant Court. Pada saat yang sama, Lin Dong juga memasuki ruang pemeriksaan harta karun di dalam Sky Merchant Court. Setelah itu, dia mengeluarkan serum kelahiran spiritual inti. Bab 909 Tang Dongling. Ruang pemeriksaan harta karun yang luas diterangi dengan baik. Suasananya yang tenang benar-benar berbeda dari kebisingan di luar. Lin Dong duduk di depan stan pemeriksaan harta karun. Ada seorang pria parubaya dengan senyum profesional di seberangnya. Pria parubaya itu memandang Lin Dong, dan tersenyum bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin sesuatu diperiksa?" Lin Dong mengangguk sedikit, dan tidak bertindak rahasia. Dengan mengepalkan tangannya, botol giok muncul dalam sekejap. Cairan hijau zamrud perlahan berputar di dalam botol giok, saat energi kehidupan yang mengejutkan menyebar dari dalam. Ini. Mata pria parubaya itu sedikit terfokus saat dia melihat cairan hijau zamrud di dalam botol giok. Segera, beberapa kegembiraan naik ke matanya, saat dia dengan lembut mengklarifikasi, apakah ini serum kelahiran spiritual inti? Ya, Lin Dong mengangguk. Petugas pemeriksaan harta karun dari Sky Merchant Court ini memang memiliki sepasang mata yang bagus. Yang terakhir telah mengenali barang itu sebelum diberitahu apa itu. "Saya ingin menyerahkan barang ini ke Sky Merchant Court untuk dilelang." Pria parubaya itu tidak terkejut dengan kata-kata ini. Dia merenung sejenak, sebelum berbicara. "Tuan, mohon tunggu sebentar, serum kelahiran spiritual inti sangat berharga. Saya akan mengundang orang yang bertanggung jawab untuk membantu Anda menghargainya." "Apa yang kamu katakan?" Pria itu melihat Lin Dong mengangguk setelah kata-kata itu diucapkan, sebelum berbalik dan memasuki aula dalam. Sementara Lin Dong tetap duduk dengan tenang. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum dia mendengar suara langkah kaki yang lembut. Aroma yang tenang juga mulai mengalir ke ruang tertutup. Apakah pelanggan ini berniat untuk melelang core spiritual Bird Serum? Suara lembut dan lembut tiba-tiba terdengar. Lin Dong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa ada seorang wanita berdiri di depannya. Wanita itu mengenakan gaun merah cerah. Dia memiliki sosok yang sangat bagus dengan lekuk tubuh yang mempesona, dan wajahnya berbentuk oval yang sangat indah. Pada saat ini, ada sedikit senyum di atasnya. Senyum ini menyebabkan dagunya terlihat sangat runcing. Secara keseluruhan, dia cukup cantik. Saat ini, wanita berbaju merah menggunakan obsidian hitamnya yang cerah dan indah seperti mata untuk melihat Lin Dong. Penampilan seperti itu dipenuhi dengan daya pikat. Lin Dong jelas sedikit terkejut dengan penampilan wanita ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan mengangguk. Dia melirik pria parubaya dari sebelumnya di belakang wanita berpakaian merah. Dia berdiri di tempat itu dengan cara yang sangat hormat. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa status wanita ini di dalam Sky Merchant Court benar-benar luar biasa. Selain itu, Lin Dong juga samar-samar bisa merasakan fluktuasi Yuan Power yang relatif kuat dari tubuh wanita berpakaian merah ini. Terbukti, wanita ini juga sangat kuat. Laut setan caotik ini memang penuh dengan individu-individu kuat yang tersembunyi. Lin Dong mengerutkan bibirnya. Usia wanita berpakaian merah ini mirip dengan Raja Dunia Bawah kecil Xie Yan. Namun, dia kemungkinan tidak lebih lemah dari yang terakhir.
Bolehkah saya tahu apakah nyaman bagi Anda untuk mengungkapkan nama Anda? Wanita berpakaian merah menatap Lindong dengan senyum cerah saat dia bertanya. Lindong ragu-ragu sejenak, sebelum menjawab. Dia tidak menyembunyikan namanya. Tampaknya tidak perlu melakukannya di Laut Setan Caotik ini. Saya adalah manajer pengadilan pedagang langit, Tang Dongling. Wanita berpakaian merah itu tersenyum menjawab. Dia mengulurkan tangannya yang halus untuk mengambil botol giok yang berisi core spiritual birth serum di depan Lindong. Matanya yang cantik sedikit cerah setelah merasakan energi kehidupan yang kaya di dalamnya. Setelah itu, dia berkata, ini memang serum kelahiran spiritual inti. Selain itu, life key di dalamnya cukup kaya. Ini dapat dianggap sebagai serum kelahiran spiritual inti tingkat tinggi. Jika saudara Lindong ingin melelang barang ini, harganya dapat ditetapkan pada 1 juta pil Xuan Yuan. Item ini sangat bermanfaat bagi para ahli di tahap Profound Life. Ini kemungkinan akan menarik persaingan penawaran yang cukup besar. 5 tetes serum kelahiran spiritual inti di dalam botol ini mungkin bisa mengambil sekitar 10 juta pil Xuan Yuan. 10 juta pil Xuan Yuan. Kalau begitu, kami akan melakukan seperti yang disarankan Nona Tang. Lindong tidak keberatan dengan ini. Dia mungkin tidak dianggap sangat kaya dengan 10 juta pil Xuan Yuan ini. Namun, sepertinya dia akan bisa mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan jika dia tidak bersaing dengan faksi-faksi yang kuat itu. Awalnya, Lindong memiliki 8 tetesan serum kelahiran spiritual inti ini. Namun, dia telah menggunakan 1 tetesan di Pulau Roh Misterius, dan saat ini hanya memiliki 7 tetesan yang tersisa. Dia hanya mengambil 5 dari mereka untuk pelelangan ini. 2 tetesan yang tersisa disimpan oleh Lindong. Bagaimanapun, hal ini juga sangat bermanfaat bagi Lindong. Itu benar, Nona Tang, bolehkah saya menanyakan apakah akan ada batu esensi api gunung api dalam pelelangan? Lindong baru saja akan berdiri setelah menyelesaikan masalah serum kelahiran spiritual inti, ketika dia tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Dia dengan cepat membuka mulutnya dan bertanya, batu esensi api gunung berapi. Tang Dongling sedikit terkejut. Dia segera merenung sejenak sebelum menjawab, bahan yang agak langka. Namun, bahan seperti itu akan diambil oleh berbagai faksi kuat saat mereka muncul. Beberapa mungkin muncul selama pelelangan ini, namun, mereka telah menjadi sasaran diam-diam. Lindong sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Jika dia tidak dapat menemukan 8 batu esensi api gunung berapi, dia tidak akan dapat memperbaiki gerbang langit yang terbakar. Dia benar-benar akan mengalami masalah jika lelaki tua Nefarious Bond itu datang mencarinya lagi. Lagi pula, dia tidak dapat sering menggunakan metode itu yang akan membuat mereka berdua terluka parah. Apakah saudara Lindong benar-benar membutuhkan bahan ini? Tang Dongling tanpa sadar tertawa setelah melihat kerutan Lindong. Pengadilan pedagang langitku memang memiliki beberapa batu esensi api gunung berapi. Namun, mereka tidak untuk dijual. Jika saudara Lindong membutuhkannya, saya dapat membuat keputusan untuk menjual beberapa dari mereka kepada Anda. Perlakukan itu sebagai isyarat untuk berteman dengan saudara Lindong. Merindukan, pria parubaya di belakang Tang Dongling hendak membuka mulutnya setelah mendengar kata-kata itu, ketika dia dihentikan oleh lambaian tangan yang terakhir. Lindong juga sedikit terkejut saat melihat Tang Dongling. Kemungkinan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk membantunya. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat setelah ragu-ragu sejenak. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Nona Tang atas bantuanmu. Lindong tidak mencoba untuk melakukan tindakan dan menolaknya. Ini karena dia sangat membutuhkan batu esensi api gunung api saat ini. Saat ini, berbagai ahli berkumpul di Sky Merchant Region ini karena lelang Sky Merchant. Jika Lindong ingin bisa membela diri, dia harus memperbaiki gerbang langit yang terbakar. Bolehkah saya bertanya tentang harga batu esensi api gunung berapi Anda? Saya kemungkinan akan membutuhkan 8 buah. Petik 2. Harga setiap batu esensi api gunung berapi tidak akan lebih rendah dari serum kelahiran spiritual inti. Masing-masing bernilai sekitar 1 juta pil Xuan Yuan. 8 dari mereka akan menelan biaya 8 juta pil Xuan Yuan. Tang Dongling mengangkat dagunya yang tajam sedikit. Senyumnya memiliki rubah seperti sihir dan pesona. 8 juta pil Xuan Yuan. Lindong merasa sedikit canggung setelah mendengar harga ini, dan berkata, maaf. Saya tidak memiliki begitu banyak pil Xuan Yuan dengan saya sekarang.
Saya pikir saya akan menunggu sampai serum kelahiran spiritual inti terjual sebelum saya pergi ke sini untuk membelinya. Petik 2. Tidak apa-apa. Saudara Lindong dapat mengambil batu esensi api gunung berapi terlebih dahulu. Karena serum kelahiran spiritual inti Anda akan ditinggalkan bersama kami, jangan beritahu saya bahwa saya masih akan takut Anda akan lari. Tang Dongling tertawa. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Pria parubaya di belakangnya dengan cepat mundur, sebelum kembali selusin menit kemudian. Sekarang ada kotak giok di tangannya. Fluktuasi yang sangat panas menyebar saat kotak itu dibuka. Lindong menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia melihat ke atas, dan melihat 8 kristal merah menyala diam-diam tergeletak di dalam kotak batu giok. Tampaknya ada beberapa lava yang mengalir di dalam kristal itu, sementara gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat liar dan keras terus beriak dari mereka. Itu memang batu esensi api gunung berapi. Mata Lindong berkedip. Dia akhirnya menemukan benda ini setelah banyak usaha. Saudara Lindong, tolong terima mereka. Tang Dongling tersenyum berkata. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Tang Dongling dengan sikap serius. Setelah itu, dia menerima kotak giok, dan menyimpannya di tas Qiankunnya. Saat dia dengan sungguh-sungguh berbicara, saya pasti akan membalas budi yang telah diberikan Nona Tang kepada saya hari ini jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Lindong tidak menyadari mengapa Tang Dongling akan membantunya dengan cara seperti itu. Namun, Lindong adalah seseorang yang akan membalas budi 10 kali lipat. Terlepas dari alasannya, Lindong telah menerima niat baik Tang Dongling. Kata-kata saudara Lindong ini sudah cukup. Anda dapat datang ke Sky Merchant Court untuk mencari saya jika Anda memiliki sesuatu yang Anda perlukan bantuan selama periode waktu ini. Tang Dongling menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah. Lindong mengangguk. Dia sekali lagi mengucapkan beberapa kata sopan, sebelum berbalik untuk pergi. Nona muda, kenapa kamu melanggar aturan untuk orang asing? Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk mencoba dan memenangkan orang ini? Pria parubaya itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah Lindong pergi. Apakah kamu tahu siapa dia? Mata Tang Dongling yang panjang, sempit, dan cantik sedikit menyipit saat dia bertanya. Aku tidak. Beberapa waktu sebelumnya, Sentu Jue dari klan Sentu dikalahkan oleh seseorang, dan orang yang mengalahkannya bernama Lindong, Tang Dongling berkata dengan lembut. Mengalahkan Sentu Jue ya, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, saya khawatir ini tidak cukup untuk mendapatkan perhatian seperti itu dari Nona muda, kan? Pria parubaya itu merenung. Setelah kejadian itu, lelaki tua Nefarious Bond mencoba membunuh orang ini karena dendam. Namun, lelaki tua Nefarious Bond itu akhirnya menjadi tongkat manusia, dan melarikan diri dengan luka serius. Oh, ekspresi pria parubaya itu akhirnya sedikit berubah setelah mendengar ini. Orang tua Nefarious Bond adalah ahli tahap kematian mendalam setengah langkah. Dia cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Selain itu, aku secara kebetulan mendapatkan beberapa berita. Setengah tahun yang lalu, pertempuran yang mengguncang terjadi di wilayah Suan Timur. Dalam pertempuran besar itu, 3 sekte besar dari gerbang Yuan bergerak bersama dalam upaya untuk membunuh seorang pemuda. Namun, yang terakhir akhirnya berhasil melarikan diri. Ada desas-desus bahwa seorang ahli tahap reinkarnasi telah membantunya pada saat kritis terakhir. Bibir merah Tang Dongling sedikit mengerucut, saat rasa ingin tahu yang kaya berkedip di dalam matanya yang cantik itu. Dia menatap pria parubaya yang terperangah di sampingnya, dan memberinya senyum menawan. Pemuda itu juga disebut Lindong. Bab 910, memperbaiki gerbang langit yang terbakar. Apakah Nona muda berarti bahwa Lindong wilayah Suan Timur dan orang ini adalah satu dan sama? Wajah pria parubaya itu sedikit terkejut. Jika mereka berdua adalah orang yang sama, bukankah itu berarti ada seorang ahli super yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi yang mendukung Lindong? Seorang ahli di level itu adalah seseorang yang tidak mampu disinggung oleh Sky Merchant Court mereka. Meskipun saya tidak dapat memverifikasi ini, masih perlu untuk menjaga hubungan yang baik. Saya percaya bahwa ayah juga akan memilih untuk melakukan hal yang sama jika dia ada di sini. Meskipun harga 8 batu esensi api gunung berapi itu mahal, itu mungkin tidak layak disebut dalam jangka panjang, Tang Dongling tertawa pelan. Bahkan jika mereka berdua bukan orang yang sama, Lindong masih memiliki potensi untuk berteman.
Seseorang tidak boleh meremehkan keterampilan Lindong mengingat bahwa ia mampu memaksa setengah langkah ahli tahap kematian mendalam sejauh itu hanya dengan kekuatan tahap kehidupan mendalam awal. Jika mungkin untuk berteman dengan orang seperti itu, tentu saja itu akan jauh lebih baik daripada menjadi musuh dengannya. Nona muda benar-benar menjadi lebih dan lebih teliti. Pria parubaya itu memuji sambil mengangguk. Jika benar-benar ada ahli super tahap reinkarnasi yang mendukung Lindong, Lindong akan diperlakukan sebagai VIP bahkan oleh penguasa pengadilan pedagang langit mereka. Tang Dongling menyeringai. Dia berkata, jangan membocorkan masalah tentang Lindong. Dia saat ini menghadapi sejumlah besar masalah. Meskipun dia telah melukai lelaki tua tulang jahat itu, kita tidak boleh lupa bahwa lelaki tua itu adalah seseorang dari Gua Angin Iblis. Saat ini, Raja Dunia Bawah Kecil Xie Yan juga hadir. Lindong akan menghadapi beberapa masalah jika yang pertama mengenalinya. Pria parubaya itu mengangguk, bawahan ini mengerti. Oke, pergi dan lanjutkan pekerjaanmu. Ada 10 hari lagi sebelum lelang akan dimulai. Kali ini, cukup banyak faksi kuat yang datang. Kami harus memastikan tidak ada yang salah, kata Tang Dongling. Dipahami, pria parubaya itu menjawab dengan hormat. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Tang Dongling menyandarkan kepalanya ke samping, saat matanya yang cantik melihat ke arah yang ditinggalkan Lindong, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia jelas sangat ingin tahu tentang identitas Lindong. Lindong meninggalkan ruang pemeriksaan harta karun. Setelah itu, dia menemukan Mu Lingxian di luar, yang matanya agak terpesona saat dia melihat sekeliling. Dia kemudian menyeretnya dan distrik Sky Merchant Court ini. Lindong telah mendapatkan cukup banyak dari perjalanan ini. Setelah mendapatkan 8 batu esensi api gunung berapi, dia akhirnya memecahkan masalah yang relatif merepotkan. Dengan bahan-bahan ini, dia akan mampu mengeluarkan kekuatan dari kuali langit yang terbakar. Meskipun itu tidak akan sehebat ketika orang tua Ventian menggunakannya saat itu, Lindong tidak perlu lagi takut pada siapapun yang bukan ahli tahap kematian mendalam. Kartu truf yang begitu kuat jelas diperlukan di tempat yang kacau ini di mana segala macam ahli berkumpul. Lindong tidak terburu-buru mencari penginapan setelah meninggalkan Sky Merchant Court. Sebagai gantinya, dia memimpin Mu Lingxian saat mereka berjalan-jalan di Sky Merchant City untuk beberapa waktu. Baru kemudian keinginan gadis kecil ini untuk bergabung dalam keaktifan terpenuhi. Akhirnya, Lindong membawanya untuk menemukan penginapan di dalam kota untuk beristirahat. Lindong memberi isyarat dengan tangannya di dalam ruangan yang luas dan tenang, saat kuali langit yang terbakar bergegas keluar. Gelombang demi gelombang cahaya merah kirmizi terus dipancarkan darinya. Lingxian, aku akan berada di kultivasi terpencil selama beberapa hari. Anda harus tinggal di dalam sebanyak mungkin. Sky Merchant City saat ini sangat kacau. Tidak ada yang tahu apakah ada orang dari klan Blood Demon Shark di luar. Kemungkinan akan ada banyak masalah jika Anda ditemukan. Lindong memperingatkan Mu Lingxian di sampingnya. Oh. Mu Lingxian cemberut mulut kecilnya setelah mendengar bahwa Lindong berencana mundur ke budidaya terpencil. Namun, dia akhirnya mengangguk. Itu benar, bagaimana segel yang dipasang padamu? Lindong sepertinya mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya. Dia bisa merasakan bahwa Mu Lingxian seharusnya relatif kuat, dan kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Raja Dunia Bawah Kecil Xie Yan. Namun, segel telah ditempatkan padanya. Jika segelnya dilepas dan kekuatannya pulih, dia pasti akan menjadi penolong yang hebat bagi Lindong. Itu belum hilang. Anjing laut hiu terkutuk itu cukup tangguh. Mu Lingxian menarik lengan bajunya. Simbol cahaya hiu darah muncul di bahu putihnya yang kecil. Dia melihat simbol cahaya ini dan tampak sedikit frustrasi. Bagaimana kita bisa melepas segel ini? Lindong mengerutkan kening dan bertanya. Aku membutuhkan sejenis ramuan spiritual yang disebut rumput roh Raja Laut, hanya dengan itu aku bisa memecahkan segel ini. Mu Lingxian berpikir sejenak sebelum menjawab. Rumput roh Raja Laut, Lindong bergumam pelan. Ini adalah bahan spiritual yang langka. Dia harus melihat apakah dia bisa menemukannya begitu pelelangan dimulai. Bagaimanapun, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Mu Lingxian menyelesaikan masalah segel. Kamu harus berhati-hati selama beberapa hari ini. Tugas menjaga kami akan diserahkan kepada Anda. Petik 2. Lindong menarik 2 kuncir di kepala kecil Mu Lingxian. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak menghadapi ketidaksenangan gadis kecil itu, sebelum tubuhnya bergerak dan memasuki kuali langit pembakaran itu.
Bagian dalam Burning Sky Cauldron masih berupa tanah kuning kosong yang sama. Lindong melayang di langit, saat matanya menyapu ke bawah. Dia menyeringai dan bertanya, "Yan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Saat itu, lelaki tua Ventian telah sepenuhnya menyelaraskan kuali langit pembakaran ini untukmu. Metode untuk memperbaiki gerbang pembakaran langit tersembunyi di dalam kuali langit pembakaran. Hanya kamu yang bisa menemukannya. Batu leluhur ditembakkan dari tubuh Lindong. Sesosok cahaya muncul darinya saat Yan menatap Lindong dan berkata. Lindong mengangguk mengerti. Dia menutup kedua matanya dan membiarkan pikirannya menyebar secara bertahap. Akhirnya, itu mulai secara bertahap bergabung dengan kuali langit pembakaran ini. Setelah penggabungan ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa informasi yang tersembunyi di dalam tungku mulai berkumpul ke arahnya. Lampu merah-merah menutupi tubuh Lindong. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum secara bertahap tersebar, dan mata tertutup Lindong juga perlahan terbuka. Ada beberapa cahaya merah samar yang berkedip di dalamnya. Jadi seperti ini, Lindong tertawa pelan. Saat ini, dia telah memperoleh metode pelatihan dan prosedur operasi untuk gerbang langit pembakaran dari kuali langit pembakaran. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah proses yang relatif rumit. Saat itu, lelaki tua Ventian telah menghabiskan beberapa tahun untuk memperbaiki 8 gerbang langit pembakaran itu. Tentu saja, Lindong saat ini tidak berani membandingkan dengan orang tua Ventian. Orang itu telah menggunakan 8 gunung berapi kuno untuk memperbaiki gerbang langit yang terbakar. Itu bisa menekan Yimo level umum setelah penyempurnaannya yang berhasil, dan bahkan bisa menimbulkan ancaman bagi Yimo level raja. Di sisi lain, bahan-bahan yang digunakan Lindong hanyalah 8 batu esensi api gunung berapi. Meskipun batu-batu ini mengandung jumlah energi vulkanik yang relatif besar, bahkan tidak mungkin untuk membandingkan keduanya. Untungnya, Lindong tidak berharap menggunakan ini untuk menghadapi Yimo itu. Yang ingin dia lakukan hanyalah memiliki metode untuk berurusan dengan lelaki tua tulang jahat itu pada saat yang terakhir datang mencarinya. Ayo kita mulai. Lindong menghela nafas dengan lembut. Lampu merah berkedip di matanya, karena kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel. Setelah perubahan segel ini, seluruh domain tiba-tiba mulai bergetar hebat. Tanah kekuningan di bawah runtuh, karena banyak pilar lampu merah besar melesat ke awan. Sebuah panas liar dan kekerasan diam-diam melonjak dalam ruang ini. Pilar cahaya terjalin bersama. Akhirnya, mereka berubah menjadi formasi yang sangat besar. Cahaya api naik di dalam formasi, dan sepertinya telah membentuk nyala api yang mengerikan. Lindong mengangkat kepalanya dan mengamati formasi yang telah terbentuk. Dengan lambaian lengan bajunya, kotak giok terbang keluar darinya. Selanjutnya, kotak itu meleleh, dan 8 lampu merah menyala. Akhirnya, mereka melayang di udara. Bas-bas, suhu di dalam kuali langit yang membara melonjak hampir seketika setelah munculnya 8 batu esensi api gunung berapi ini. Segera setelah itu, badai api turun dari segala arah, pemandangan yang sangat megah. Lindong menyaksikan adegan ini. Matanya mengandung kejutan yang tebal. Untungnya, dia saat ini bisa meminjam kekuatan dari Burning Sky Cauldron. Jika tidak, jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memperbaiki gerbang langit yang terbakar, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya akan berlarut-larut tanpa akhir. Lagi pula, energi besar yang dibutuhkan selama periode penyempurnaan bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh kekuatan tahap kehidupan mendalam awalnya. Lindong duduk di udara. 10 jarinya bersilangan, sebelum membalik. Teriakan lembut tiba-tiba terdengar, Burning Sky Cauldron, sempurnakan gerbang langit. Bang-bang, arai besar di langit bergetar. 8 pilar api besar tiba-tiba mengalir ke bawah. Pilar api bergoyang, dan benar-benar berubah menjadi 8 naga api raksasa. Setelah itu, mulut naga dibuka, dan menelan 8 batu esensi api gunung berapi. Tubuh raksasa dari 8 naga api mulai meringkuk setelah mereka menelan batu esensi api gunung berapi. Mereka tampaknya samar-samar berubah menjadi 8 kuali api. Di dalam kuali, batu esensi api gunung berapi terus-menerus memancarkan energi mengamuk dan menghanguskan. Lindong mengamati semua ini. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Dia yang sebagian besar akan diandalkan pada Burning Sky Cauldron untuk memperbaiki Burning Sky Guides. Semua yang perlu dia lakukan, adalah untuk mengontrol proses dari samping. Saat ini,
Sebagian besar dari apa yang bisa dia lakukan sudah dilakukan. Yang tersisa hanyalah menunggu prosesnya selesai. Apakah itu sukses akan sepenuhnya tergantung pada keberuntungan Lin Dong sendiri.